Super God Gen Bab 1. Oleh sungai berbatu di lembah, seorang pemuda berpakaian hitam memegang kumbang hitam dengan kilau logam yang tampak seperti persilangan antara kepiting dan kumbang Hercules. Sambil memegang belati di tangannya yang lain, pemuda itu dengan cepat memotong cakar yang masih berjuang dari kumbang, memperlihatkan daging putih dan lembut. Hampir tanpa ragu-ragu, pria muda itu mengisap daging dari cakar seolah-olah dia sedang makan kepiting, dan menelannya bersama-sama dengan potongan daging yang lebih keras. Kumbang hitam terbunuh. Tidak ada jiwa binatang buas yang diperoleh. Makan daging kumbang hitam untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin geno secara acak. Daging kumbang hitam dimakan. Poin 0 geno diperoleh. Suara aneh terdengar di benak Hansen, dan beberapa data juga muncul. Hansen, tidak berevolusi. Status, tidak ada. Rentang hidup, 200 tahun. Diperlukan untuk evolusi, 100 poin geno. Poin geno didapat, 79. Jiwa binatang buas diperoleh, tidak ada. Aku telah menerima 0 poin geno dari lebih dari 30 kumbang hitam berturut-turut. Aku pasti makan terlalu banyak daging kumbang hitam untuk berevolusi lebih jauh. 0 poin. Kapan aku akan menyelesaikan evolusi pertama dan mendapatkan status? Hansen tampak frustrasi. Lebih dari 100 tahun yang lalu, sains dan teknologi mencapai tingkat yang sangat tinggi, dan manusia akhirnya menguasai teknologi teleportasi ruang angkasa. Yang mengejutkan, ketika mereka mencoba untuk diteleportasi, mereka menemukan bahwa mereka tidak dikirim kembali ke masa lalu atau diteleportasi ke masa depan. Mereka bahkan tidak melakukan perjalanan dari satu planet ke planet lain. Dunia yang benar-benar berbeda terletak di ujung saluran teleport ruang angkasa. Dunia yang tidak bisa dibayangkan manusia. Di dunia ini, semua cara ilmiah dan teknologi kehilangan fungsinya, senapan mesin di dunia ini bahkan tidak berguna seperti pisau baja. Rudal dan senjata nuklir tidak akan meledak, sama seperti tumpukan besi tua. Tidak ada peralatan mekanik atau elektronik yang berfungsi baik. Semua jenis makhluk mengerikan menghuni dunia ini. Manusia, yang dulu berdiri di atas rantai makanan karena kebijaksanaan dan teknologi mereka jatuh ke bawah. Tetapi ketika orang membunuh makhluk tertentu yang relatif lemah dan memakan daging mereka, mereka terkejut menemukan bahwa tubuh mereka sendiri sangat berubah dan berevolusi dengan cepat dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Apa yang membuat orang terkejut adalah bahwa di dunia ini, dengan evolusi tubuh, rentang hidup mereka juga meningkat, yang merupakan berita luar biasa bagi seluruh umat manusia. Pada abad berikutnya, semakin banyak orang memasuki dunia ini yang disebut tempat perlindungan dewa, secara bertahap menjadi akrab dengan aturan dunia ini, memburu makhluk-makhluknya, dan melihat tubuh mereka sendiri berevolusi. Semakin tinggi tingkat evolusi fisik, semakin lama hidupnya. Secara teoritis, jika Anda dapat terus berevolusi, itu mungkin untuk hidup selamanya. Di dunia ini, sains dan teknologi menjadi sama sekali tidak berguna. Satu-satunya hal yang dapat membantu manusia adalah keterampilan bertarung paling primitif. Seni bela diri kuno, yang hampir dilupakan dalam masyarakat modern, memiliki efek yang tak terduga di sini. Semua jenis seni bela diri kuno telah dikembangkan kembali, dan setelah lebih dari 100 tahun berkembang, sekolah-sekolah seni bela diri yang baru dibentuk dan menjadi terkenal. Selain seni bela diri kuno, Swakadewa menawarkan alat lain untuk meningkatkan manusia, jiwa buas. Saat membunuh makhluk di Swakadewa, seseorang memiliki kesempatan untuk mendapatkan jiwa binatang buas dari makhluk itu. Jiwa binatang memiliki segala bentuk dan penampilan. Beberapa bisa dipanggil untuk bertarung demi pria, dan beberapa muncul dalam bentuk baju besi atau senjata. Selain itu, beberapa jiwa binatang buas bahkan dapat membantu manusia bertransformasi sehingga mereka dapat mengambil bentuk monster yang menakutkan, burung-burung ajaib yang terbang di antara langit dan bumi, atau serangga yang mengebor di bawah tanah. Baik seni bela diri atau jiwa binatang tidak ada hubungannya dengan Hansen. Bahkan dalam masyarakat modern, sains dan teknologi maju ada di tangan hanya beberapa orang. Hansen menyelesaikan pendidikan wajib terpadu dan memasuki tempat suci God ketika ia berusia 16 tahun. Apa yang dia pelajari dari sekolah tidak lebih dari seni bela diri tingkat awal yang semua orang tahu. Adapun jiwa binatang, mereka begitu mahal sehingga Hansen tidak mampu bahkan yang termurah. Tanpa seni bela diri dan jiwa buas, atau bahkan senjata campuran buatan manusia, Hansen hanya mampu membunuh beberapa makhluk tingkat rendah untuk memakan daging mereka dan berevolusi, dan ia mengalami masa sulit di Swakadewa. Tetapi semakin banyak daging makhluk tingkat rendah yang dia makan, semakin sedikit efek evolusi yang didapatnya. 3 bulan di Swakadewa dan dia masih belum bisa menyelesaikan evolusi fisik. Hansen telah mencoba membunuh beberapa makhluk yang lebih kuat, tetapi bahkan makhluk primitif terlemah, binatang bergigi tembaga, hampir mengambil nyawanya. Dia harus beristirahat selama hampir sebulan sebelum kembali ke tempat suci milik dewa. Pada saat ini Hansen telah memakan semua jenis makhluk biasa di sekitarnya, dan itu tidak akan membantu memakan daging mereka lagi. Jika dia tidak mengambil risiko berburu makhluk yang lebih maju, dia tidak akan pernah berevolusi. Ketika dia akan mencoba untuk membunuh binatang bergigi tembaga, Hansen melihat sesuatu keluar dari riak sungai. Dia awalnya mengira itu adalah kumbang hitam, tetapi segera menyadari sesuatu yang berbeda. Semua kumbang hitam memiliki cangkang hitam, tetapi warna emas cerah menangkap matanya. Hansen menatap makhluk yang keluar dari air. Itu benar-benar kumbang hitam, tetapi berbeda dari yang biasa karena tubuh emasnya sebesar bola basket. Itu seperti patung yang diukir dari emas, dan matanya jernih, seperti permata.
Bahkan tidak terlihat seperti makhluk hidup kecuali jika diamati dengan cermat. Kenapa kumbang hitam ini begitu aneh? Han Sen menatap kumbang hitam keemasan. Baru-baru ini dia telah membunuh kumbang hitam yang tak terhitung jumlahnya dan tahu segalanya tentang mereka. Visi mereka buruk, tetapi pendengaran mereka sangat sensitif. Selama dia tetap diam, bahkan dalam jarak dekat, kumbang hitam tidak akan menyadari kehadirannya. Han Sen menatap kumbang aneh itu, dan tanpa diduga, itu naik ke arahnya. Tanpa ragu-ragu, ketika kumbang emas hitam merangkak di sebelah Han Sen, dia memegangi cangkang kumbang emas hitam dengan satu tangan dan dengan cepat memotong persendiannya yang rapuh dengan belati di tangannya yang lain. Dia membuat 6 potongan bersih secara vertikal dan horizontal untuk menghilangkan semua 6 cakar kumbang. Kumbang hitam keemasan itu berjuang dan membalik. Mengambil kesempatan ini, Han Sen menusuk belati ke tanda putih di perutnya dan memutarnya dengan tajam. Kumbang hitam keemasan itu tiba-tiba berhenti bergerak. Makhluk suci darah kumbang hitam terbunuh. Jiwa binatang dari kumbang hitam darah suci diperoleh. Makan daging kumbang hitam darah suci untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin geno secara acak. Bab 2. Han Sen tertegun oleh suara tiba-tiba di kepalanya, dan dia hampir tidak percaya itu benar. Makhluk darah suci dan jiwa binatang darah suci, apakah itu bahkan nyata? Makhluk cagar alam dewa dibagi menjadi 4 bagian, makhluk biasa, makhluk primitif, makhluk mutan dan makhluk darah suci. Poin geno yang berbeda dapat diperoleh dengan memakan daging makhluk dari berbagai jenis. Pada saat itu, ada 4 fase tempat perlindungan dewa yang diketahui manusia. Dengan setiap evolusi fisik selesai, akses ke ruang berikutnya akan diizinkan. Semakin kuat poin geno yang digunakan dalam evolusi, semakin tinggi kemungkinan bertahan di ruang berikutnya. Jiwa binatang suci darah tidak diragukan lagi adalah jiwa binatang terbaik. Setiap jiwa binatang suci darah bisa dijual dengan harga yang sangat besar. Ketika Han Sen akhirnya menyadari apa yang sebenarnya terjadi, dia hampir gemetaran. Sambil memegang belati untuk membuka cangkang kumbang hitam, ia mengisi mulutnya dengan daging selembut jeli. Daging kumbang hitam dimakan. 1 poin geno suci didapat. Merasakan daging berubah menjadi energi dan mendengar suara dalam benaknya hampir membuat Han Sen menangis. Dia meraih cakar dan menyedot semua daging darinya, merasakan gelombang energi menghantam tubuhnya dan mendidihkan darahnya. Tidak ada banyak perbedaan antara makan kumbang hitam darah suci dan makan kepiting. Setelah menghisap daging bersih dari ke-6 cakar, Han Sen mulai memotong daging di dalam cangkang. Daging kumbang hitam dimakan. 1 poin geno suci didapat. Daging kumbang hitam dimakan. 1 poin geno suci didapat. Suara aneh terus-menerus terdengar di benak Han Sen dan membuatnya merasa di atas dunia. Saat Han Sen memotong, dia merasa belatinya memotong sesuatu yang keras yang membuat suara seperti logam. Han Sen berhenti. Kumbang dan kepiting hitam sama, mereka tampak tangguh, tetapi di dalam cangkang mereka tidak akan ada yang lain selain daging tanpa tulang, jadi bagaimana mungkin ada logam. Dia melepaskan belati, menyingkirkan daging yang telah dipotong, dan melihat sudut logam hitam. Han Sen memotong semua daging yang mengelilinginya, dan segera black metal benar-benar terbuka. Awalnya dia mengira itu logam, tetapi mengeluarkannya, dia menemukan bahwa itu adalah kristal hitam ukuran dan bentuk telur merpati. Han Sen mengambil kristal di tangannya dan tidak merasakan sesuatu yang abnormal. Kristal itu seperti kerikil hitam bundar yang indah. Tetapi dengan melihat lebih dekat, sepertinya ada jutaan bintang yang bersinar di dalamnya, menciptakan keindahan yang luar biasa. Ini adalah area paling mudah di Suaka Dewa, pikir Han Sen. Bahkan makhluk primitif sulit ditemukan di sini, apalagi makhluk berdarah suci. Bagaimana kumbang hitam berdarah suci ini tiba-tiba muncul? Dan aku belum pernah mendengar tentang kumbang hitam darah suci sebelumnya. Kumbang hitam adalah kehidupan yang begitu rendah setelah semua. Dan kumbang hitam berdarah suci ini begitu lemah. Apakah penampilannya terkait dengan kristal? Tidak ada petunjuk, jadi dia hanya makan semua sisa daging kumbang hitam dan diisi. Dia memperoleh total 7 poin geno suci. 7 poin geno suci berada di luar impiannya yang paling liar. Dengan latar belakangnya, ia perlu mempertaruhkan segalanya bahkan untuk membunuh makhluk primitif, apalagi makhluk darah suci. Cangkang kumbang hitam darah suci juga merupakan bahan yang berharga, jadi Han Sen mengambil semua cakar dan memasukkannya ke dalam sakunya, bersama dengan cangkang atas dan bawah. Cangkang kumbang hitam biasa hampir tidak memiliki nilai, tetapi cangkang kumbang hitam berdarah suci mungkin akan membuat sup yang bisa memberinya 1 atau 2 poin geno yang lebih sakral. Itu adalah pertama kalinya Han Sen makan makhluk suci darah. Secara teknis dia bisa memaksimalkan dan mendapatkan 10 poin geno suci, dia sudah mendapat 7 dari daging, dan 3 lainnya harus di dalam cangkang. Jika dia menjual Shell, dia mungkin bisa membeli pesawat pribadi yang bagus di level Interstellar Alliance dengan uang yang diterimanya. Dalam perjalanan kembali ke Steel Armor Castle, semua orang menunjuk padanya, bersorak dan tertawa, dan tidak ada yang akan mendekatinya. Semua orang di Sanctuary menatapnya seolah dia monster. Biasanya, ketika orang biasa pergi ke tempat suci, bahkan jika dia miskin, jika keterampilan bela dirinya tidak terlalu buruk, dia selalu bisa menemukan beberapa teman dan membunuh beberapa makhluk primitif bersama-sama, dan dia akan berada di tempat yang sama menyedihkannya dengan Han Sen. Namun, di seluruh Castle Armor Baja, tidak ada yang mau atau memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu dengan Han Sen. Lebih dari 3 bulan yang lalu, Han Sen telah memasuki tempat perlindungan dewa untuk pertama kalinya.
Saat dia melangkah keluar dari Steel Armor Shelter, dia melihat serigala putih raksasa unicorn berdiri dengan punggung ke arahnya di sudut benteng. Tanpa ragu-ragu, Hansen meraih belati dan dengan keras menikam unicorn di pantat. Tusukan ini mengubah Hansen dan Qin Xuan bersama menjadi saham tertawa terbesar di Steel Armor Shelter. Ya, serigala putih unicorn bukanlah binatang buas, tetapi manusia seperti Hansen sendiri. Dia baru saja bertransformasi menggunakan jiwa buas. Qin Xuan juga wanita paling kuat di Steel Armor Shelter. Dia kemungkinan akan menyelesaikan evolusi pertamanya dengan poin genos suci dan memulai jalur evolusi. Seorang pria baru menusuk ujung belakang Qin Xuan menjadi lelucon terbesar di Steel Armor Shelter. Meskipun tidak ada yang berani menyebutkan ini ke wajah Qin Xuan, diam-diam semua orang tertawa terbahak-bahak. Dan, Asfreyak, menjadi julukan terkenal Hansen di Steel Armor Shelter. Kemudian Qin Xuan menyatakan bahwa siapapun yang menghabiskan waktu bersama Hansen akan menjadi musuhnya. Di Steel Armor Shelter, beberapa orang mampu menjadi musuh Qin Xuan. Bahkan jika mereka mampu membelinya, tidak ada yang akan mengambil risiko memusuhi Qin Xuan demi siapapun dan Asfreyak. Itu sebabnya Hansen mengalami masa yang sulit, tapi dia tidak benar-benar menyalahkan Qin Xuan. Pertama-tama itu adalah kesalahannya, dia terlalu gugup saat pertama kali datang ke tempat perlindungan dewa, ditambah lagi dia belum pernah melihat makhluk di dunia sebelumnya atau Transformer sebelumnya, yang semuanya mengarah pada kesalahan yang tak termaafkan. Hansen sudah bersyukur bahwa Qin Xuan tidak membunuhnya dalam kemarahan. Satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa teleportasi ke tempat perlindungan dewa selalu acak, dan tidak ada wajah yang dikenal di Steel Armor Shelter, jadi tidak ada yang tahu nama aslinya. Bagian 3. Hansen kembali ke kamarnya, membuat api, dan mulai merebus cakar dan cangkang kumbang hitam dalam pot. Tanpa alat dan pengetahuan, ia hanya bisa menggunakan metode yang paling primitif untuk memproses cangkang dan mengekstrak esensi geno. Cangkang makhluk darah suci akan memakan waktu lebih dari 1 atau 2 jam untuk memasak, jadi Hansen menutup-tutupnya dan mengeluarkan kristal hitam untuk melihat lebih dekat. Tetap saja, tidak ada petunjuk sama sekali. Tiba-tiba, Hansen melihat sekilas binatang berskala hijau terkurung seukuran kucing musang di sudut kamarnya dan tiba-tiba punya ide. Seperti kumbang hitam, binatang bersisik hijau ini adalah makhluk biasa. Hansen biasa memangsa mereka dan membawa mereka kembali untuk memasak dan makan untuk meningkatkan poin genonya. Tapi kemudian, binatang berskala hijau tidak lagi meningkatkan poin genonya, jadi Hansen tidak memakan binatang terakhir dan melupakannya. Anehnya, itu masih hidup. Dia mengambil binatang berskala hijau yang hampir mati dari kandang, ragu-ragu sejenak dan akan memberi makan kristal hitam ke binatang itu. Yang mengejutkan, melihat kristal hitam, binatang bersisik hijau yang sekarat mengumpulkan semua kekuatannya untuk merentangkan lidahnya, menggulung kristal hitam itu kembali ke dalam mulutnya dan menelan seluruh kristal itu. Memang ada sesuatu yang ajaib tentang kristal hitam. Hansen tertegun dan menemukan bahwa binatang berskala hijau itu tampak jauh lebih hidup setelah menelan kristal, 4 cakarnya menggaruk dan kepalanya bergerak menggigit tangan Hansen, yang ada di lehernya. Hansen melemparkan binatang bersisik hijau kembali ke kandang dan dengan hati-hati memperhatikannya. Binatang buas itu, yang tidak makan berhari-hari, benar-benar memulihkan vitalitasnya, meronta-ronta dan menggaruk-garuk liar di dalam kandang, sama seperti ketika ia pertama kali ditangkap. Hansen duduk di seberang kandang dan menyaksikan gerakan binatang berskala hijau. Dia punya dugaan, dan jika dia benar, dia mungkin telah mendapatkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang lebih mengasyikkan daripada makhluk berdarah suci. Tapi Hansen takut dia salah, jadi dia hanya bisa menatap binatang berskala hijau dengan cemas, berharap melihat perubahan yang diinginkannya. Hansen gugup menatap dengan saksama dan tidak menyadari bahwa dia kelaparan sampai dia mencium kaldu tulang dari panci. Melihat waktu itu, dia perhatikan hampir 24 jam telah berlalu. Bangkit untuk memeriksa cangkang kumbang hitam di dalam panci, ia melihat warna kemasan cangkang itu sudah mendidih dan kaldu sudah menjadi kemasan. Baunya sangat harum hingga mulut pria muda yang lapar itu menyiram. Akan menyendok semangkuk sup, Hansen tiba-tiba mendengar besi pecah dari kandang binatang berskala hijau. Dia dengan cepat berbalik dan melihat binatang bersisik hijau itu menggigit sebatang besi kandang dan membentangkan kepalanya dari dalam. Sisiknya yang hijau muda sekarang benar-benar berubah menjadi warna hijau tua. Giginya menjadi tajam dan ujung keempat cakarnya seperti kait besi. Binatang itu akan keluar dari kandang. Hansen terkejut dan menarik belati dari pinggangnya. Dia bergegas ke depan kandang dan menikam belati ke perut bagian bawah binatang bersisik hijau. Dengan belokan belati, binatang bersisik hijau itu berhenti berjuang. Makhluk primitif yang dibunuh binatang berskala hijau. Tidak ada jiwa buas yang didapat. Makan daging binatang berskala hijau primitif untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin secara acak. Suara aneh terdengar di benak Hansen dan membuatnya tertegun. Binatang primitif berskala hijau. Makhluk primitif. Jadi kristal benar-benar dapat membuat makhluk ini berevolusi. Hansen kewalahan dengan sukacita dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba memotong binatang berskala hijau dengan belati dan menemukan kristal sebesar telur merpati. Tanpa memedulikan darah di atasnya, dia mencium kristal itu 2 kali dan kemudian membersihkannya, memegangnya di tangannya seolah itu adalah harta yang sangat berharga. Kristal itu benar-benar alasan kumbang hitam menjadi makhluk darah suci. Jika binatang berskala hijau terus berkembang, mungkinkah itu menjadi makhluk darah suci juga? Hansen hampir berani tidak memikirkannya, karena itu terlalu menakjubkan.
Dia begitu bersemangat sehingga tangannya gemetar sambil memegang kristal. Dia menggigit lidahnya dan berteriak kesakitan untuk mengetahui bahwa itu benar-benar bukan mimpi. Setelah tetap bersemangat selama beberapa saat, Han Sen dengan hati-hati menyingkirkan kristal itu, melahap kaldu cangkang, dan mendapatkan titik geno suci lainnya, menjadikan jumlah genonya menjadi 8. Tanpa alat dan cara, metode primitifnya tidak dapat mengekstraksi semua esensi geno dari cangkang, tetapi cukup bagus bahwa ia memperoleh 1 poin geno suci. Han Sen menyadari bahwa ia telah memperoleh jiwa binatang suci darah kumbang hitam ketika ia membunuh kumbang emas hitam, dan ia dengan cepat mengakses profilnya. Han Sen, tidak berevolusi. Status, tidak ada. Rentang hidup, 200 tahun. Persyaratan untuk evolusi, 100 poin geno. Poin geno didapat, 79 poin geno, 8 poin geno suci. Beast Soul diperoleh, kumbang hitam darah suci. Jenis jiwa binatang hitam kumbang darah suci, armor. Seperti apa bentuk baju besi dari jiwa binatang buas kumbang hitam suci itu? Sebelum Han Sen menyelesaikan pikiran itu, bayangan emas melesat keluar dari udara tipis, tampak persis seperti kumbang hitam kemasan. Kumbang hitam kemasan itu terbang ke dada Han Sen, berubah menjadi cairan emas dan mulai menutupi seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh Han Sen, bersama-sama dengan rambutnya, semuanya terbungkus. Armor emas ramping itu penuh kekuatan dan benturan, dan menutupi seluruh tubuhnya seolah itu adalah baju besi abad pertengahan Gothic yang ditanamkan dengan aerodinamika yang lebih baik, itu terlihat seperti sebuah karya seni. Seluruh baju zirah terasa penuh kekuatan dan kecepatan, membuat Han Sen terlihat ramping dan megah, seolah-olah seluruh tubuhnya penuh dengan daya ledak. Dengan kilau logam yang bersinar, armor itu cantik dan memiliki tekstur yang solid. Pada pandangan pertama, itu bahkan seperti kain emas yang dikenakan oleh orang suci emas. Perbedaan antara kain emas dan baju zirah jiwa adalah baju zirah itu menutupi kepala dan tubuh sepenuhnya, dengan hanya beberapa celah di persendian di mana potongan-potongan yang berbeda tumpang tindih, seperti kumbang hitam itu sendiri, yang merupakan satu-satunya kelemahan dari binatang buas baju besi jiwa. Han Sen bergerak di baju zirah dan tidak ada perasaan berat atau kecanggungan. Sebaliknya dia merasa tubuhnya menjadi sedikit lebih ringan dan penuh energi. Memang, ini adalah baju besi dari jiwa binatang suci darah. Itu jauh lebih cantik daripada yang dari jiwa binatang primitif yang sering saya lihat di Steel Armor Shelter. Han Sen merasa senang. Dia biasanya iri pada orang-orang yang memakai baju besi dari jiwa-jiwa binatang primitif dan tidak pernah berpikir dia akan mendapatkan baju dari jiwa binatang suci darah suatu hari nanti. Bab 4. Presiden kelompok Yate, Zhao Yalong menyelesaikan evolusi ketiga, memasuki tempat perlindungan Dewa keempat, dan menjadi manusia ke-83 dalam sejarah untuk memasuki tempat perlindungan Dewa keempat. Masa hidupnya telah mencapai 500 tahun dan dia telah memperoleh status setengah dewa. Keajaiban dari Raikot Galaksi, Lange, memasuki tempat perlindungan kedua dewa dengan 100 poin mutasi gen. Masa hidupnya telah mencapai 300 tahun dan dia telah memperoleh status Evolver. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Hemingway, membunuh bintang makhluk setengah dewa kemarin, dan merupakan orang pertama yang mencapai prestasi ini. Menurut para pakar yang berwibawa, dalam 10 tahun seseorang akan menyelesaikan evolusi keempat untuk pertama kalinya dan maju ke Fifth God Sanctuary. Petik 2. Han Sen baru saja teleport dari Steel Armor Shelter dan berita itu diputar di layar virtual. Evolver, melampaui, dan setengah dewa. Dengan kristal hitam, aku akan bisa melakukan semua itu, dan bahkan melangkah lebih jauh. Han Sen mengepalkan tangannya, melangkah menjauh dari stasiun teleport, dan mengambil kereta maglev pulang. Sebelum dia pergi ke halaman, Han Sen mendengar suara wanita yang keras. Luo Sulan, apakah kamu ingin mengambil rumah tua Hans? Rumah ini adalah milik orang tua kami, dan kedua kakak laki-lakiku dan aku masing-masing memiliki bagian. Sekarang kakak tertuaku telah berlalu. Kami tidak akan menggertak kamu, karena Anda seorang janda, dan akan meninggalkan bagiannya untuk Anda. Tetapi jika Anda ingin mengambil semuanya, kami tidak akan pernah setuju. Betul, suara seorang pria paruh baya menimpali. Rumah tua selalu menjadi warisan orang tua kita. Kita semua memiliki hak untuk itu, dan kamu tidak dapat menyimpannya untuk dirimu sendiri. Keluargamu telah tinggal di sini selama lebih dari 20 tahun, jadi kamu sudah mengambil keuntungan dari kami secara besar-besaran. Sudah waktunya untuk membagi warisan. Saudaraku telah mengatakannya, suara lelaki bernada lembut melanjutkan. Kamu tinggal di rumah tua itu selama lebih dari 20 tahun. Kami tidak akan mengambil uang sewa, tapi rumah tua ini adalah warisan kami dan harus dibagi. Suara seorang wanita muda terdengar, kami memiliki perkiraan dari seorang pengacara, dan rumah tua ini sekarang bernilai lebih dari 3 juta. Kami adalah 3 rumah tangga, jadi kami harus mendapatkan 1 juta masing-masing. Anda dapat memberi kami masing-masing 1 juta dan memiliki rumah tua ini langsung, atau menjual rumah, dan kemudian kita semua membagi uang. Kami baik-baik saja dengan pilihan yang Anda pilih. Tepat, sekarang setelah kakak tertua kita pergi, kita tidak akan menggertak jandanya dan anak-anaknya. Kamu bisa memberi kami uang atau menjual rumah, sesukamu, suara pertama yang kasar dimulai lagi. Saudaraku, tidak perlu memaksaku. Kamu tahu situasi kita. Kita tidak punya 2 juta, kata seorang wanita sedih. Kalau begitu, jual rumah itu, kata wanita kasar itu segera. Di mana kita akan hidup tanpa rumah?
Han Sen baru saja lulus dan Han Yan akan pergi ke sekolah, kata wanita yang sedih itu. Kakak ipar, ini tidak masuk akal. Bagaimana kamu satu-satunya yang bermasalah? Anak-anakmu Han Sen dan Han Yan hanya terdaftar dalam pendidikan wajib terpadu, sementara Han Haoku pergi ke sekolah swasta. Uang sekolahnya memberiku rambut beruban setiap tahun. Kakak, kamu benar. Kita semua mengalami kesulitan dan semua orang membutuhkan uang. Mengapa kita tidak menjual rumah saja? Kita semua bisa mengambilnya, dan kamu bisa mendapatkan pendidikan Han Yan, kata suara banci itu. Pokoknya, kamu memberi kami uang atau menjual rumah. Pilihanmu, kata wanita muda itu dengan dingin. Di luar rumah, Han Sen menjadi marah ketika dia mendengarkan. Dia mendorong pintu terbuka dan melihat ibunya meneteskan air mata sambil memegang adiknya, Han Yan. Gadis 5 tahun itu meringkuk di pelukan ibunya, matanya yang besar penuh ketakutan. Di sebelah mereka, 2 pria dan 2 wanita semua tersenyum dengan acuh tak acuh. Beraninya kamu datang ke sini dan meminta rumah tua itu. Han Sen menunjuk ke wanita gemuk yang tampak galak dan berseru dengan marah. Bibi, kamu dulu seorang akuntan di perusahaan dan menghasilkan puluhan juta utang buruk. Apakah ayahku tidak membantumu setelah kamu memohon padanya? Han Sen, omong kosong apa? Yang menyebabkan utang buruk. Berhenti berbohong, teriak pria kurus dengan suara banci itu, menunjuk Han Sen. Paman, kau menggelapkan dana publik perusahaan untuk berinvestasi dan kehilangan beberapa juta. Han Sen menunjuk ke lelaki kurus itu. Apakah kamu tidak datang ke rumahku dan berlutut untuk meminta bantuan ayahku? Dan kamu, Paman, kamu berutang begitu banyak hutang judi sehingga kamu hampir dipaksa untuk bunuh diri. Siapa yang membantu kamu? Ketika kamu hampir dipukuli sampai mati, siapa yang menyelamatkan hidupmu? Han Sen menunjuk ke pria parubaya yang gemuk. Sterling Group ingin mengakuisisi bisnis keluarga kami. Jika ayahku tidak mewakili kalian semua dan kemudian berselisih dengan Sterling Group, apakah dia akan mati dengan cara yang begitu teduh? Han Sen mengepalkan giginya, menatap keempat. Tapi kamu melewatkan pemakaman ayahku dan menjual perusahaan kepada Sterling Group setelah kematiannya. Apakah kamu memberi kami uang yang kamu dapatkan dari menjual perusahaan? Juga, siapa yang membayar rumahmu ketika kamu menikah? Apakah rumah-rumah itu adalah rumahmu? Lebih murah daripada rumah tua ini. Apakah Anda merawat orang tua Anda selama 1 hari ketika mereka masih hidup? Beraninya Anda datang ke sini untuk meminta bagian dari rumah tua itu. Hentikan, ayahmu hanya melakukan apa yang dia ingin lakukan. Perusahaan itu milik ayahku, dan kita semua memiliki saham. Dia tidak dapat memutuskan untuk kita. Dan tentu saja, kita dapat menghabiskan uang perusahaan, Paman Han Lei berkata dengan berani. Itu benar, ayahmu adalah seorang diktator, dan kami hanya mendapatkan uang kami kembali. Tidak masalah apa yang Anda katakan. Berikan uang atau jual rumah, kalau tidak kita akan menemui Anda di pengadilan. Anda akan kehilangan kopernya kemanapun kita pergi, teriak Bibi Han Yumei. Ini semua kesalahan ayahmu, mereka mulai menuduh almarhum ayah Han Sen. Han Sen gemetar karena marah dan merasa diperlakukan salah untuk ayahnya. Ketika ayahnya mengambil alih perusahaan, itu hanya bisnis kecil, bernilai 1 atau 2 juta. Dia menghabiskan begitu banyak upaya untuk perusahaan untuk mekar dan harus menjaga keluarganya dan menebus kesalahan mereka. Beberapa kali perusahaan berada di ambang kebangkrutan karena masalah likuiditas. Dan dia bahkan mati untuk perusahaan. Namun, setelah kematiannya, istri dan anak-anaknya diintimidasi oleh kerabat yang biasa ia bantu. Ketika ayah Han Sen masih hidup, dia selalu mengatakan bahwa mereka adalah keluarga dan tidak perlu berdebat. Dan sungguh ironis sekarang. Jika mereka benar-benar membutuhkan uang dan mengalami kesulitan, Han Sen hanya setuju untuk memberikannya. Tetapi semua pesawat pribadi yang mereka uji coba di sini bernilai lebih dari 1 juta. Dan mereka setidaknya mendapat 10 juta dari penjualan perusahaan, yang semuanya jatuh ke kantong mereka, dan tidak ada yang diberikan kepada keluarga Han Sen. Tidak mungkin mereka bahkan tidak memiliki 1 juta pun. Bab 5. Setelah membuat keributan di rumah Han Sen, Han Yumei dan Han Lei memberi keluarganya ultimatum, mereka harus datang dengan uang atau menjual rumah dalam 1 bulan, jika tidak mereka akan mengajukan gugatan. Aku sangat tidak berguna sehingga aku bahkan tidak bisa menjaga rumah. Luo Sulan memegang Han Yan, wajahnya berlinangan air mata. Luo Sulan adalah wanita yang lembut. Ketika ayah Han Sen masih hidup, dia diperlakukan seperti seorang putri. Dia bahkan tidak tahu cara menyapu lantai, apalagi melakukan pekerjaan lain. Han Sen tahu betapa sulit baginya untuk membesarkan saudara perempuannya dan dia setelah ayahnya meninggal. Jangan khawatir, Bu. Aku di sini meskipun tidak. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambil rumah kita. Kamu beristirahat dan aku akan berkonsultasi dengan Paman Zhang tentang masalah itu. Han Sen memanggil teman ayahnya, Ten Zhang. Dia adalah pengacara yang dulu bekerja di bisnis keluarga mereka sebagai penasihat hukum. Hai, Paman Zhang. Ini Sen. Apakah punggung Anda lebih baik? Saya punya masalah hukum yang ingin saya tanyakan tentang. Jadi, Han Sen tampak agak pucat ketika menutup telepon. Dia telah mengkonfirmasi bahwa kerabatnya mengatakan yang sebenarnya, mereka memang memiliki hak atas bagian rumah itu. Dan jika mereka benar-benar pergi ke pengadilan, putusannya akan dekat dengan apa yang mereka minta, untuk membayar mereka atau menjual rumah. Sen, apa yang dikatakan Tuan Zhang? Luo Sulan bertanya pada Han Sen, menatapnya dengan gugup. Jangan khawatir, Bu. Aku sudah memeriksa Paman Zhang dan ada solusinya.
Kamu hanya memastikan Yan baik-baik saja, dan aku akan mengurus ini. Rumah tidak akan diambil oleh siapapun, Han kata Sen sambil tersenyum. Itu bagus. Itu hebat, Luo Sulan menghela nafas lega. Setelah beristirahat di rumah selama 1 malam, Han Sen naik kereta ke stasiun teleport dan memasuki tempat perlindungan dewa di pagi hari. Han Sen dipindahkan ke kamarnya di Steel Armor Shelter. Ketika seseorang diteleportasi ke tempat perlindungan dewa, seseorang akan muncul di ruangan tertentu yang hanya bisa diakses olehnya. Kecuali diizinkan oleh pemilik, yang lain tidak dapat memasuki ruangan. Sebelum menyelesaikan evolusi pertama dan memasuki Suaka Dewa kedua, ini adalah rumah Han Sen di Suaka Dewa. Sekarang Han Sen tidak memiliki kekuatan atau pengaruh. Satu-satunya solusi adalah menghasilkan $2 juta dalam sebulan jika ia ingin mempertahankan rumah. Meskipun dia merasa itu tidak adil, tanpa kekuatan, tidak ada yang tersisa untuk dilakukan. $2 juta level adalah jumlah yang sangat besar bagi seorang pemuda yang baru saja menyelesaikan pendidikan wajib terpadu. Di masa lalu, Han Sen tidak bisa menghasilkan 2 juta dalam setahun, apalagi dalam sebulan. Tapi sekarang semuanya berbeda. Bahkan, jika dia belum memasak cangkang kumbang hitam berdarah suci, cangkangnya saja akan bernilai 1 atau 2 juta. Bahkan tanpa cangkang, ia masih memiliki kristal hitam yang bisa membuat makhluk berevolusi. Selama dia memiliki itu, 2 juta bukanlah apa-apa. Melihat tubuh binatang skala hijau primitif di tanah, Han Sen ragu-ragu sejenak sebelum memotong tubuh menjadi potongan-potongan. Dia kemudian mengeringkan dagingnya, membuatnya menjadi dendeng dan membawanya di bungkus pinggangnya. Pertama-tama ia harus menangkap makhluk sebelum dapat menggunakan kristal untuk membuatnya berkembang dan memperdagangkan daging makhluk berevolusi untuk mendapatkan uang. Sekarang setelah Han Sen memiliki baju zirah jiwa suci darah binatang, dia bisa meningkatkan permainannya dan mulai berburu makhluk primitif daripada makhluk biasa. Makhluk primitif tidak banyak berarti, dan dia akan menghabiskan waktu sehari menunggu makhluk biasa berkembang menjadi makhluk primitif. Untuk menghasilkan 2 juta, Han Sen harus menjual setidaknya makhluk mutan. Makhluk primitif biasanya terlihat selusin kilometer dari Steel Armor Shelter. Han Sen tidak berani pergi sejauh itu sebelumnya, tapi sekarang dia punya baju besinya. Kali ini, tujuannya bukan lagi binatang bergigi tembaga, yang paling lemah di antara semua makhluk primitif, tetapi belalang yang cepat sering terlihat di lembah Zephyr. Meskipun makhluk primitif, belalang cepat memiliki tubuh yang rapuh dan dapat dengan mudah dibunuh oleh belati paduan normal jika ditusuk di tempat yang rentan. Namun, belalang sangat cepat sehingga orang-orang biasa tidak bisa mengikutinya. Dan sepasang kaki depannya yang seperti gergaji besi dapat dengan mudah membelah tulang manusia. Setelah terkena kaki depan, seseorang akan lumpuh, jika tidak terbunuh. Sangat sedikit manusia yang akan pergi untuk berburu makhluk ini. Namun bagi Han Sen, belalang cepat adalah pilihan terbaik. Pada akhirnya itu hanyalah makhluk primitif, dan tidak mungkin itu bisa memotong baju zirah jiwanya yang suci darah. Jika dia tidak bisa terluka oleh belalang, pasti dia bisa membunuhnya. Yang paling penting adalah bahwa dengan cakar dan sayap terpotong, belalang cepat tidak bisa lagi melawan tetapi masih bisa hidup. Dengan cara ini, Han Sen dapat dengan mudah mengambilnya kembali, menyimpannya di kamarnya, dan menggunakan kristal hitam untuk membuatnya berevolusi menjadi makhluk mutan sebelum ia menjual dagingnya. Tentu saja, jika dia bisa membunuh beberapa belalang cepat dan beruntung, dia bahkan mungkin mendapatkan jiwa binatang buas. Jiwa binatang belalang yang cepat adalah dalam bentuk pisau bergerigi cepat, yang merupakan belati panjang, jenis senjata yang Han Sen kuasai. Meskipun pedang bergerigi yang cepat itu hanya senjata jiwa binatang primitif, itu adalah senjata paling tajam dari semua senjata primitif, dan bahkan bisa dibandingkan dengan beberapa senjata jiwa binatang mutan. Karena bahaya berburu belalang cepat, hanya sedikit yang pergi ke lembah Zephyr, dan bahkan lebih sedikit lagi yang memperoleh pisau bergerigi cepat. Jika senjata langka itu dijual, harganya akan lebih dari 2 juta. Jadi, jika Han Sen bisa mencetak jiwa binatang belalang cepat, tidak perlu menjual daging makhluk mutan lagi. Semakin dekat Han Sen ke lembah Zephyr, semakin sedikit orang yang bisa dia lihat. Di sekitar lembah, tidak ada aktivitas manusia sama sekali. Han Sen tidak berani pergi terlalu dalam, jadi dia menemukan tempat tersembunyi dan memanggil jiwa binatang kumbang hitam darah suci untuk menutupi dirinya dalam baju besi emas. Mengambil napas dalam-dalam, dia menyelinap ke lembah Zephyr. Han Sen tidak berani pergi terlalu cepat. Lembah itu dipenuhi pepohonan dan rumput liar setinggi manusia. Ketika pohon-pohon dan rumput berayun bersama angin, sulit untuk menemukan belalang yang mungkin bersembunyi di sana. Bahkan kecerobohan sesaat pun bisa menyebabkan patah tulang akibat serangan belalang. Bab 6. Tiba-tiba, Han Sen melihat sesuatu yang hijau, sekitar 1 kaki panjang, menempel ke rumput seperti daun. Jika dia tidak melihat dari dekat, dia akan mengira itu adalah bagian dari rumput dan tidak akan pernah membayangkan itu menjadi belalang cepat yang dapat membelah tengkorak manusia dengan 1 pukulan. Sepasang kaki depannya yang seperti sabit, bergerigi bahkan lebih panjang dari tubuhnya. Warnanya yang hijau tua, kaki depannya ditutupi dengan kilau logam, dan tidak ada yang seperti tubuhnya yang rapuh. Kekakuan kaki depan benar-benar sebanding dengan alfa alloy paling canggih. Han Sen beruntung bahwa ia menemukan belalang cepat sebelum melihatnya. Bergerak ke arah itu, dia menghitung terdekat yang bisa dia dapatkan sebelum diperhatikan oleh belalang yang cepat. Ketika dia berada sekitar 6 kaki jauhnya dari belalang cepat, Han Sen tidak berani melangkah lebih jauh, takut dia mungkin kehilangan kesempatan untuk menyerang secara sembunyi-sembunyi.
Dengan erat memegang belati di tangannya, Hansen bergegas keluar dari rumput dan memotong pinggang belalang yang cepat dengan serangan yang cepat dan kejam. Tapi Hansen masih meremehkan kecepatan dan daya tanggap belalang cepat. Itu telah memperhatikan kehadirannya saat dia bergegas keluar. Tiba-tiba, itu naik ke udara, meluncur dengan sayap menyebar ke arah Hansen dalam gerakan yang benar-benar cepat. Kaki depannya telah memotong kepalanya sebelum dia bahkan bisa bereaksi. Hansen tanpa sadar melangkah mundur karena kaget, namun kaki depan belalang itu masih mengenai kepalanya. Dengan suara benturan logam, Hansen hanya merasa sedikit tidak nyaman, seolah kepalanya ditabrak batu. Dan bahkan tidak ada goresan pada armor jiwa suci darah binatang. Dipenuhi dengan ekstasi, Hansen mengambil kesempatan untuk memotong kepinggang ramping belalang cepat di depannya dengan tikaman sengit. Belalang cepat itu dipotong menjadi dua bagian, darah belalang hijau memercikkan seluruh tubuhnya basah. Hansen tidak peduli sama sekali dan mendengarkan suara aneh di kepalanya dengan gembira. Mantis primitif Swift mantis terbunuh. Tidak ada jiwa buas yang didapat. Makan mantis Swift untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin geno primitif secara acak. Menyentuh helmnya di mana belalang yang cepat memotong untuk merasa itu masih mulus, Hansen berpikir dalam kegembiraan, haha, sirah itu segalanya. Dengan zirku, aku bisa membunuh apapun yang ingin aku bunuh dan tidak ada yang bisa pernah membunuh menyakitiku. Aku bahkan tidak akan takut makhluk mutan. Hansen tiba-tiba mendapatkan keberanian dan berhenti bersembunyi. Dia berbaris ke lembah Zephyr dan memperingatkan beberapa belalang cepat untuk menyerang, tetapi mereka tidak bisa melukainya sama sekali dengan memotong bajunya. Hansen mengambil kesempatan untuk membunuh mereka semua, masing-masing dengan satu tusukan. Makhluk primitif Swift mantis terbunuh. Tidak ada jiwa buas yang didapat. Makan belati cepat untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin secara acak. Makhluk primitif Swift mantis terbunuh. Suara itu terus-menerus terdengar di benaknya, menambah gairahnya. Dia menikam jalan melalui lembah dan membunuh lebih dari 20 belalang berturut-turut. Su Xiaoqiao juga sedang dalam perjalanan ke lembah Zephyr, diam-diam merenungkan nasib buruknya sendiri. Orang tuanya adalah pemilik konglomerat antar bintang dan dianggap sebagai bangsawan sekaligus bangsawan. Dia, bagaimanapun, secara acak ditugaskan ke Steel Armor Shelter, di mana dia tidak punya teman atau bahkan kenalan. Untuk mendapatkan gelar bangsawan, Su Xiaoqiao hanya bisa memilih untuk mengikuti Qin Xuan untuk memaksimalkan poin gen mutan dan menjadi evolver. Ada dua jenis judul di level Interstellar Alliance. Satu, dibedakan, setelah satu menjadi yang lebih unggul, satu bisa disertifikasi sebagai dibedakan. Yang lain adalah, aristokrat. Jika seseorang dapat berevolusi dengan 100 genom mutan atau lebih maju, yang satu dapat disertifikasi sebagai seorang bangsawan. Entah judul melibatkan banyak manfaat di aliansi, dan yang paling penting mereka adalah simbol status sosial. Hari ini di aliansi, orang-orang semakin gila hormat. Orang-orang dari kelas atas bahkan tidak akan berbicara dengan seseorang tanpa gelar, bahkan ketika melakukan bisnis. Gelar-gelar lanjutan seperti bangsawan darah suci berada di luar impian Su Xiaoqiao. Yang dia inginkan adalah mendapatkan gelar bangsawan biasa dengan memaksimalkan poin gen mutan dan menyelesaikan evolusi. Namun, untuk mendapatkan 100 mutan poin geno masih terlalu sulit baginya sendiri. Dia memang membawa banyak uang ke Steel Armor Shelter, tetapi uang hanya bisa membeli daging makhluk biasa dan primitif, karena sangat sedikit orang yang menjual makhluk mutan. Hanya orang-orang yang bertujuan untuk memaksimalkan poin geno suci seperti Qin Xuan yang terkadang menjual daging makhluk mutan yang mereka miliki. Namun, itu bukan uang yang dia inginkan, tetapi kesetiaan dan layanan. Su Xiaoqiao sekarang menjalankan tugas untuk Qin Xuan, menjelajahi tempat-tempat yang kurang dikenal orang dan mencari jejak makhluk suci darah dan mutan untuk mengumpulkan informasi untuknya. Dengan informasi itu, dia kemudian bisa mengumpulkan tim untuk memburu makhluk-makhluk ini, dan anggota tim akan mendapatkan daging makhluk mutan sebagai imbalan. Su Xiaoqiao telah menjelajahi selama sebulan dan tidak menemukan jejak makhluk mutan, belum lagi yang suci darah. Kehabisan persediaan, dia harus kembali ke Steel Armor Shelter. Ketika dia melewati lembah Zephyr, dia berpikir mungkin ada makhluk mutan di sekitarnya, karena daerah itu sangat jarang penduduknya. Setelah dia menyelinap di lembah, dia merasakan sesuatu yang aneh. Dia tidak melihat belalang sembah, bahkan satu pun. 1 mil ke lembah, yang dilihatnya hanyalah beberapa jejak berantakan di tanah. Seseorang pasti telah memusnahkan belalang yang lincah. Si tinju atau anak langit. Tidak, meskipun ada tanda-tanda pertempuran, seharusnya ada lebih banyak kerusakan jika itu adalah sekelompok orang. Terkejut, Su Xiaoqiao melesat ke lembah, bertanya-tanya apa yang terjadi. Seperti yang dia harapkan, ada banyak noda darah hijau dari belalang cepat di sepanjang jalan. Dia mengikuti noda darah dan berbelok di sudut. Apa yang dilihatnya menghentikannya, terkejut. Di sebelah tumpukan belalang-belalang berdiri sosok emas. Di bawah sinar matahari, sosok itu tampak seperti robot dalam baju besi tuang emas. Bab 7. Saudaraku, kamu membunuh semua belalang cepat ini. Su Xiaoqiao tidak melihat siapapun kecuali pria bersetelan emas. Belalang mati masih berdarah, jadi mereka tidak mungkin mati lama. Su Xiaoqiao tidak dapat percaya bahwa seseorang dapat membunuh begitu banyak belalang dalam waktu sesingkat itu. Meskipun belalang yang cepat itu hanyalah makhluk primitif, mengingat ketajaman kaki depannya dan kecepatannya, bahkan mereka yang telah mencapai titik geno primitif tidak berani memprovokasi itu. Lagi pula,
Ada terlalu banyak titik lemah pada tubuh manusia, dan tidak ada yang mau mengambil risiko kehilangan nyawanya atau terluka parah akibat luka belalang. Setidaknya ada 3 lusin belalang mati yang mati di tanah. Bahkan Qin Xuan akan membutuhkan bantuan untuk mencapai ini. Su Xiaoqiao tidak akan percaya bahwa seseorang bisa melakukannya sendiri. Mau beberapa, $1.000 level masing-masing. Han Sen hanya mempertimbangkan apa yang harus dilakukan dengan belalang. Dia sedang melakukan pembunuhan dan melupakan fakta bahwa tidak mungkin dia bisa makan begitu banyak daging belalang. Dan bahkan jika dia bisa makan semuanya, hanya beberapa yang pertama yang bisa memberinya poin geno. Masing-masing 1.000. Kamu yakin? Su Xiaoqiao menatapnya, terkejut. Meskipun banyak orang mampu berburu makhluk primitif, mereka kekurangan pasokan, terutama yang kebanyakan orang tidak pernah makan, seperti belalang cepat. Bagaimanapun, energi manusia terbatas, dan ada batas berapa banyak poin geno yang dapat ditawarkan daging dari jenis makhluk yang sama. Hanya dengan memakan daging berbagai makhluk, seseorang dapat terus mengumpulkan poin geno. Mereka yang relatif mampu semuanya bersedia membayar untuk makhluk yang belum mereka makan agar dapat dengan cepat memaksimalkan poin geno primitif mereka. Oleh karena itu, makhluk primitif yang mudah dibunuh dapat membawa masing-masing beberapa ratus, sedangkan makhluk yang sulit untuk diburu, seperti belalang yang cepat, dapat dijual masing-masing seharga 2 atau 3.000 dan masih kekurangan pasokan. Su Xiaoqiao menghitung dan memperkirakan bahwa dia dapat melipat gandakan harga jika dia bisa membawa kembali tubuh belalang ini. Ya, masing-masing $1.000 level, Han Sen mengangguk. Bukannya Han Sen tidak tahu berapa harga belalang itu. Tanpa mobil atau alat-alat lain, tidak mungkin dia bisa memindahkan semua tubuh ini sendiri. Dan jika dia pergi sekarang, mayat-mayat itu mungkin dicuri ketika dia kembali. Selain itu, Han Sen tidak ingin membuang waktu dan energinya untuk ini. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, dan dia dapat mengambil sebagian dari keuntungannya. Sebagai pedagang grosir, dia harus menyerahkan sebagian keuntungan kepada pengecer. Tentu, aku akan mengambil semuanya. Ada berapa? Su Xiaoqiao ada di dalam. Mantis cepat dapat memberinya lebih dari sekadar uang. Makhluk primitif seperti belalang cepat yang tidak bisa diakses dengan mudah oleh orang biasa akan menjadi hadiah besar. Tidak ada yang bisa menolak tawaran yang bagus seperti itu, selama mereka belum memaksimalkan poin geno primitif. Total 43, aku akan memberimu diskon dan menagih hanya 40.000. Han Sen hanya bertanya dengan santai dan tidak berharap pria yang tampak biasa ini begitu kaya sehingga dia bisa membeli semuanya. Su Xiaoqiao mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan $10.000 uang kertas. Saudaraku, aku akan memberimu 50.000 untuk belalang ini. 50.000 lainnya adalah uang muka untuk barang bagus apapun yang mungkin kau miliki di masa depan. Aku akan selalu memberimu harga yang bagus dan akan membayar lebih tinggi untuk makhluk mutan daging. 100.000 adalah jumlah kecil untuk Su Xiaoqiao. Bahkan akan menghabiskan banyak biaya untuk membelikan seseorang makan malam mewah. Orang ini begitu jahat sehingga dia membunuh semua belalang ini sendirian, jadi sangat mungkin dia bisa berburu makhluk mutan juga. Jika mungkin untuk membeli daging makhluk mutan darinya, beberapa ratus juta bukanlah apa-apa. Tidak bisa mengatakan kamu kaya, Han Sen mengambil uang itu dan berkata terus terang, menatap Xiaoqiao sedikit terkejut. Sejujurnya, hanya uang yang kumiliki. Jika kamu memiliki daging makhluk mutan untuk dijual, beritahu aku. Harganya jelas bukan masalah, sesumbar Su Xiaoqiao, takut dia akan kehilangan peluang besar ini. Hebat, siapa nama dan alamat Anda? Saya akan datang dan menemukan Anda jika saya memiliki sesuatu. Han Sen menghargai kemurahan hati Xiaoqiao, dan berpikir ia mungkin menjadi pembeli yang ideal untuk makhluk mutan yang ia rencanakan untuk diproduksi menggunakan kristal hitam. Lagi pula, kristal hitam harus tetap menjadi rahasia. Menjual makhluk itu kepada satu orang jauh lebih baik daripada menjualnya di pasar di depan semua orang. Dan dia bahkan tidak perlu khawatir tentang harga karena Xiaoqiao sangat kaya. Saudaraku, namaku Su Xiaoqiao, dan itu nama asliku. Nomor kamarku di Steel Armor Shelter adalah 1046. Bagaimana denganmu? Siapa namamu dan di mana kau tinggal? Kata Su Xiaoqiao. Satu-satunya hal yang aku pedulikan. Persiapkan uang, dan aku akan pergi ke kamar 1046 begitu aku punya sesuatu. Han Sen memasukkan uang itu ke sakunya, melambaikan tangan ke Xiaoqiao dan meninggalkan lembah Zephyr. Setelah melalui kematian ayahnya, Han Sen tidak ingin memiliki terlalu banyak pertukaran dengan orang lain. Dia hanya ingin merawat ibu dan saudara perempuannya dan melakukan hal sendiri. Orang atau hal lain tidak benar-benar memengaruhinya. Saudaraku, aku akan menunggumu. Kamu harus datang. Ingat, harganya pasti tidak masalah, Su Xiaoqiao berteriak di belakang Han Sen sambil melambaikan tangannya. Setelah Han Sen pergi, Su Xiaoqiao tidak bisa tidak berteriak, bagaimana saya bisa mendapatkan ini kembali. Su Xiaoqiao berpikir sejenak dan memutuskan untuk membawa kembali beberapa tas dan meminta beberapa teman untuk membantunya membawa sisanya. Untungnya, hampir tidak ada manusia di lembah Zeohir. Ketika Su Xiaoqiao kembali dengan teman-temannya, semua mayat masih ada di sana. Xiaoqiao, apakah benar dolar membunuh semua belalang cepat ini? Teman-teman Su Xiaoqiao memandang dengan mata terbelalak ketumpukan mayat belalang. Tentu saja, meskipun aku tidak melihatnya berburu, tidak ada orang lain di lembah Zephyr pada waktu itu dan belalang baru saja mati. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Kata Su Xiaoqiao.
Aku pikir pasti sekelompok orang yang membunuh belalang cepat ini, dan yang lain pasti meninggalkannya untuk berurusan dengan mayat-mayat. Aku tidak percaya satu orang bisa membunuh begitu banyak belalang. Dia pasti menyombongkan diri. Dia benar-benar membual. Tak satu pun dari teman-teman Su Xiaoqiao percaya Han Sen membunuh belalang sembah sendirian. Bab 8. Han Sen tidak kembali ke Steel Armor Shelter setelah meninggalkan lembah Zephyr. Dalam sekejap, ia membunuh setiap belalang cepat dengan hiruk pikuk sehingga tidak ada yang tersisa. Yah, aku hanya akan pergi berburu binatang bergigi tembaga. Ada banyak dari mereka di dekat Steel Armor Shelter dan ada kemungkinan besar untuk menangkap binatang bergigi tembaga mutan, jadi itu tidak akan terlalu mencurigakan jika aku harus menghasilkan yang mutan menggunakan kristal. Han Sen menemukan habitat binatang bergigi tembaga dan ingin menangkap yang sendirian. Hanya dapat menemukan sekelompok kecil binatang bergigi tembaga, Han Sen pergi ke depan dan membunuh mereka semua kecuali satu, mengambil keuntungan dari baju besinya yang tangguh. Makhluk primitif bergigi tembaga dibunuh. Tidak ada jiwa buas yang didapat. Makan daging binatang bergigi tembaga untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin genetika primitif secara acak. Makhluk primitif binatang tembaga bergigi terbunuh. Jiwa binatang primitif binatang bergigi tembaga diperoleh. Makan daging binatang bergigi tembaga untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin geno primitif secara acak. Mata Han Sen melebar karena terkejut. 43 belalang cepat dan ribuan makhluk biasa yang dia bunuh tidak membuat satu jiwa pun binatang. Sekarang dia telah membunuh hanya 2 binatang bergigi tembaga dan mendapatkan jiwa binatang buas. Untuk mendapatkan jiwa binatang buas membutuhkan keberuntungan murni, Han Sen dipenuhi dengan sukacita. Meskipun itu umum, jiwa binatang buas bergigi tembaga cukup baik untuk dimiliki. Binatang bergigi tembaga adalah salah satu yang paling lemah di antara semua makhluk primitif, tetapi jiwa buasnya populer. Han Sen memanggil jiwa binatang baru, dan bayangan seperti landak dengan taring perunggu bergeser menjadi tombak sabit perunggu di tangannya. Tombak bulan sabit memiliki kemilau bronzi dan tampilan yang mengancam dengan kepala tombak berbentuk bulan sabit. Jenis jiwa binatang primitif dari binatang bergigi tembaga, senjata. Han Sen bermain dengan tombak untuk sementara waktu, terlihat cukup galak. Ia diajari keterampilan dasar tombak di sekolah. Han Sen tertarik pada semua jenis senjata, jadi dia belajar dengan baik. Han Sen meletakkan tombaknya sebelum dia meraih binatang bergigi tembaga yang hidup dan kembali. Dalam perjalanannya kembali, ia menemukan tempat yang sepi untuk melepas baju besinya. Tampak seperti dirinya lagi, Han Sen kembali ke Steel Armor Shelter, membawa binatang bergigi tembaga yang diikat di bahunya. Di gerbang tempat penampungan, sekelompok belasan orang berbaris, semua menunggang kuda-kuda jiwa binatang tinggi yang berbeda, dipimpin oleh seorang pria yang mengenakan baju besi baja dan membawa pedang berwarna merah darah di punggungnya. Lelaki itu sedang menunggang seekor binatang buas seperti Triceratops, tampak gagah dan agung, menarik tatapan iri dari sekeliling. Di Steel Armor Shelter, ada 3 orang luar biasa yang bertujuan untuk menyelesaikan evolusi dengan memaksimalkan pada poin genos suci. Pria ini, Putra Surga, adalah salah satunya. Han Sen tidak tahu nama dan identitas aslinya, tapi dia jelas seorang raja di Steel Armor Shelter. Membawa binatang bergigi tembaga, Han Sen melangkah ke samping untuk membiarkan geng lewat. Namun, anak langit menghentikan tunggangannya ketika melewatinya. Retak. Son of Heaven menatap Han Sen dan menebas pundaknya dengan bahu. Binatang bergigi tembaga jatuh di tanah, dan pakaian Han Sen tercabik-cabik. Luka mulai membengkak di bahu dan punggungnya. Siapa yang berani menjual kamu makhluk primitif ini? Son of Heaven bertanya dengan nada dingin, menatapnya dengan rendah hati. Di Steel Armor Shelter, semua orang tahu bahwa Son of Heaven sedang merayu Qin Xuan. Asfreak yang menikam Qin Xuan di belakang secara alami menjadi musuhnya. Dia juga salah satu alasan mengapa Han Sen sengsara. Ketika mengetahui bahwa Qin Xuan ditikam, anak langit tidak hanya membuat Han Sen dipukuli, tetapi juga membiarkan semua orang tahu bahwa siapapun yang berani melakukan bisnis dengan Han akan menjadi musuhnya seumur hidup. Aku memburunya sendiri, Han Sen balas menatap dengan dingin, kepalan mengepal tetapi berdiri diam. Son of Heaven tidak hanya mendapatkan banyak poin geno, tetapi dia juga telah mengumpulkan banyak jiwa buas. Karena dia mendapat bantuan dari gengnya, Han Sen tidak akan bisa menyentuh pria itu bahkan dengan upaya terbaiknya. Bahkan dengan armor darah sucinya, dia akan dipukuli sampai mati sebelum dia mendekati Putra Surga. Tempat perlindungan dewa berbeda dari aliansi karena tidak ada hukum sama sekali. Kekuasaan adalah segalanya, Han Sen hanya akan mati sia-sia. Plus, Son of Heaven dikatakan berasal dari tokoh terkemuka di aliansi. Bahkan jika Han Sen dibunuh olehnya di aliansi, Son of Heaven mungkin tidak dikenakan sanksi hukum. Han Sen tidak takut mati. Tetapi jika dia meninggal, bagaimana dengan ibu dan saudara perempuannya? Jika aku mengetahui bahwa seseorang berani menjual kepadamu, aku akan memastikan kalian berdua mati dalam kesakitan. Son of Heaven memandang berkeliling dan pergi. Asfreak, jangan buat masalah. Atau aku tidak keberatan mengajarimu pelajaran lain, Luo Tianyang menyeringai pada Han Sen sebelum mengikuti geng dengan rusa hitam. Luo Tianyang, seorang antek dan kenalan lama di aliansi Putra Surga, adalah salah satu dari mereka yang ia kirim untuk memukul Han Sen. Han Sen menyaksikan geng itu pergi dengan api membakar di matanya. Dia mengambil binatang bergigi tembaga itu dengan tenang dan berjalan menuju Steel Armor Shelter, dengan semua orang mengawasinya dengan cemoohan. Lebih kuat, aku harus menjadi lebih kuat.
Dengan amarah yang membara di dadanya, Han Sen tahu dia terlalu lemah untuk melawan geng sendirian. Kristal hitam, bagaimanapun, adalah peluang terbesarnya. Anak langit, singkirkan dia untuk selamanya, kata Luo Tian yang dingin. Son of Heaven tersenyum dan berkata, Qin Xuan adalah gadis yang keras kepala. Dia tidak suka orang-orang campur tangan dalam bisnisnya. Karena dia tidak membunuh Han Sen, dia mungkin marah jika aku melakukannya. Wanita yang tidak bijaksana, antek lain dari Son of Heaven, Peerless Sword, berkata. Ini kehormatannya bahwa kamu, kawan, akan mengejarnya, sementara dia hanya mengudara. Jika bukan karena kamu, aku sudah akan membunuhnya. Jangan menurunkan Qin Xuan, dia adalah sesuatu di Santuari Dewa dan Aliansi. Jika dia menjadi milikku, itu akan menjadi keuntungan besar bagiku. Son of Heaven berkata dengan muram, akhir dari diskusi. Kita perlu sampai ke Sunset Slope sebelum geng Fish Guy. Makhluk suci darah itu harus menjadi milik kita. Bab 9. Han Sen kembali ke kamarnya, mengikat binatang bergigi tembaga ke kandang dan meletakkan kristal hitam di depannya. Binatang itu melahap kristal hitam dengan rakus. Setelah seharian, Han Sen memperhatikan beberapa perubahan pada binatang bergigi tembaga itu. Bulunya berwarna abu-abu hitam seperti babi hutan, dan taringnya berwarna perunggu. Sekarang bulunya juga mulai menunjukkan sedikit kilau perunggu, dan taringnya menjadi lebih cerah. Namun, ini bukan binatang bergigi tembaga mutan sejati, yang seharusnya terlihat seperti patung perunggu. Meskipun yang satu ini memang menunjukkan beberapa kilau perunggu, itu masih sangat berbeda dari yang mutan. Tampaknya evolusi dari makhluk primitif ke makhluk mutan adalah proses yang lebih kompleks daripada dari biasa ke primitif, sehingga membutuhkan lebih banyak waktu daripada 1 hari, Han Sen merenung. Setelah lebih dari 2 hari, warnanya perunggu menebal, tetapi binatang bergigi tembaga itu masih tidak kelihatan berevolusi dalam waktu dekat. Han Sen harus membiarkan binatang itu berevolusi dengan kecepatannya sendiri, dan pergi membunuh beberapa makhluk primitif demi uang. Plus, dia juga bisa menggunakan beberapa poin geno primitif. Bahkan jika seseorang tidak memilih untuk menggunakan titik geno primitif untuk menyelesaikan evolusi, semakin banyak poin geno primitif yang diperoleh, semakin kuat tubuh akan menjadi. Dan hal yang sama berlaku untuk poin geno biasa dan mutan. Jika seseorang dapat memaksimalkan pada poin geno biasa, primitif dan mutan, kondisi fisik seseorang masih jauh melebihi tingkat rata-rata, bahkan tanpa evolusi. Dengan sistal hitam, tidak akan sulit bagi Han Sen untuk memaksimalkan keempat jenis geno poin. Saat ini, dia ingin memaksimalkan 3 lainnya sebelum dia fokus pada poin geno suci. Han Sen meninggalkan kamarnya dan berjalan ke tempat penampungan, merasa sedikit berbeda, hari ini jalanan tampak jauh lebih ramai dari biasanya. Apa yang sedang terjadi? Han Sen berjalan melewati plaza dan menemukan lebih sedikit kios di sana daripada biasanya. Orang-orang di sana saling membisikkan sesuatu. Han Sen mendengarkan sebentar dan mulai mencari tahu apa yang terjadi. Beberapa hari yang lalu, seseorang telah melihat makhluk darah suci baru di dekat Sunset Slope. Entah bagaimana ketiga geng di Steel Armor Shelter semuanya mengetahui tentang hal itu dan berkumpul di lereng, tetapi hasilnya mengerikan, makhluk berdarah suci itu berlari bebas sementara banyak orang terbunuh. Hari ini, Qin Xuan, putra surga dan tinju Gai telah mencapai kesepakatan untuk berburu makhluk suci darah bersama. Mereka juga merekrut banyak serigala dan kelompok-kelompok kecil, membentuk kampanye terbesar di Steel Armor Shelter dalam beberapa tahun terakhir. 3 geng bertekad untuk membunuh makhluk ini. Han Sen tiba-tiba punya ide, jadi dia berbalik dan berlari keluar kota. Ketika tidak ada orang di sekitar, dia memanggil jiwa binatang hitam kumbang dan menutupi dirinya dengan baju besi. Setelah berlari selama 2 jam, ia sampai di bukit batu di barat Sunset Slope. Setelah akhirnya naik ke puncak bukit, Han Sen melihat ke arah Sunset Slope. Di antara ribuan orang yang berkelahi dan berteriak, ada monster dengan kepala sapi, tubuh bagian atas manusia dan tubuh bagian bawah kuda. Itu memegang kapak emas bermata 2 dan mendorong jalan melalui kerumunan. Tidak ada yang bisa menahan pukulan keras kapaknya. Han Sen kebetulan melihat monster itu mengayunkan kapak ke Son of Heaven. Yang bahkan memiliki pedang merah darahnya, anak langit tidak berani memblokir kapak. Dia menginjak tunggangannya sendiri dan melompat mundur beberapa kaki. Mengaum. Kapak monster bermata 2 menabrak binatang buas seperti Triceratops dan membelahnya menjadi 2. Itu menghancurkan hati putra surga. Jiwa binatang buas mutan sangat jarang, dengan nilai yang sama dengan pesawat ruang angkasa antar bintang kecil. Bagaimana makhluk darah suci ini begitu kuat? Han Sen kaget. Makhluk darah suci berlari dan membunuh ribuan orang dalam sekejap, dan tidak ada yang bisa melawan. Bahkan orang sekuat Qin Xuan, Son of Heaven dan Fish Guy tidak berani terlibat dalam serangan frontal. Dipukul oleh segala macam panah paduan dan panah jiwa binatang, monster itu bahkan tidak mendapatkan goresan. Ketika mengayunkan kapak, tidak ada yang bisa mendekat. Makhluk perkasa seperti itu sesuai dengan kesan Han Sen tentang makhluk suci darah. Kumbang hitam berdarah suci yang dia bunuh terlalu lemah dibandingkan monster ini. Itu hanya sedikit lebih kuat dari kumbang hitam biasa dan bahkan tidak merasa seperti makhluk darah suci. Orang-orang berharap untuk menjebak makhluk suci darah, tetapi sekarang penyangga utama hilang ketika Gunung Anak Langit terbunuh. Makhluk darah suci itu sedang menyerbu dengan liar, melambaikan kapak bermata 2 emas dan meninggalkan jeritan, darah, dan anggota badan di belakang. Hanya perlu beberapa saat untuk bergegas keluar dari pengepungan ke gunung.
Di kaki gunung, bahkan dengan sombong berbalik dan berdiri di atas kaki belakangnya, melenguh seperti sapi sebelum berlari ke gunung. F asterisk tanda pagar K. Dia ingin melarikan diri. Son of Heaven dengan marah memanggil jiwa binatang berbentuk elang hijau, yang berubah menjadi busur besi hijau di tangannya. Kemudian dia memanggil jiwa binatang yang berapi-api dalam bentuk tawon raksasa bersayap 6 sebagai panahnya. Melihat panah, Qin Xuan dan Fish Gai berseru, jiwa binatang berdarah suci dari tawon bersayap 6. Mereka telah bergabung dengan putra surga dalam berburu tawon bersayap 6 darah suci. Son of Heaven adalah orang yang telah meluncurkan pukulan terakhir. Mereka hanya tidak berharap dia seberuntung itu mendapatkan jiwa buasnya. Ada kurang dari 10 jiwa binatang yang dikenal orang di seluruh Steel Armor Shelter, dan banyak yang ditinggalkan oleh mereka yang telah berevolusi dan pergi ke Second God Sanctuary. Anak langit, hentikan. Ini adalah jiwa binatang buas yang hanya bisa digunakan sekali. Jika kamu gagal membunuhnya, Luo Tianyang ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Anak langit telah menembakkan panah jiwa binatang buas darah suci dengan hasil imbang penuh. Panah berubah menjadi sambaran petir merah yang terbang menuju makhluk darah suci. Bang! Makhluk darah suci merasakan bahaya yang akan terjadi dan berbalik. Panah tawon melesat ke dadanya dan meledak, membuka dagingnya. Monster itu jatuh ke tanah, kehilangan vitalitasnya ketika organ-organ dalam dan darah menyembur keluar. Beraninya kau membunuh kudaku. Tidak mungkin aku membiarkanmu hidup setelah melakukan itu, Son of Heaven berteriak dengan angkuh, berdiri seperti raja, membuat semua orang kaget. Sementara bangga melihat kerumunan orang terkesan, termasuk Qin Xuan, anak langit tiba-tiba melihat bayangan hijau jatuh dari langit ke makhluk darah suci yang sekarat dan mengakhiri hidupnya. Sosok emas segera bergegas turun dari bukit batu di dekatnya dan mendekati makhluk darah suci. Mengangkat kapak emas bermata dua ke bahunya, sosok misterius itu berlari ke arah gunung dalam sekejap. Dolar, Su Xiaoqiao mengenali baju besi emas Hansen yang unik dalam waktu singkat dan berseru dengan keras. Bab 10. Hansen bersembunyi di bukit batu ketika makhluk berdarah suci menyerbu ke arahnya. Ketika dia memutuskan apakah akan mundur, dia melihat putra surga menembak jatuh makhluk suci darah. Kemarahan melonjak dan Hansen bergegas menuruni bukit batu sambil memanggil tombak sabit perunggu. Dia menembakkan tombak ke monster itu dan memukulnya di dada yang terluka, membunuh makhluk yang sekarat itu. Pembunuh berdarah darah suci terbunuh. Pembunuh berdarah jiwa binatang suci darah diperoleh. Makan daging pembunuh berdarah untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin genus suci secara acak. Suara di belakang kepalanya membuatnya sangat gembira. Dia baru saja mendapatkan jiwa binatang suci darah lainnya. Keberuntungannya terlalu bagus untuk dipercaya. Namun, Hansen tidak punya waktu untuk merayakannya. Tubuh pembunuh berdarah itu terlalu besar untuk diambil, tapi yang bisa diambilnya adalah kapak emas raksasa. Makhluk di suaka dewa dapat menghasilkan harta tertentu melalui cara khusus. Orang-orang menyebut harta ini, gigi. Meskipun gigi hanya seperti benda padat dan tidak bisa dipanggil seperti jiwa binatang buas, mereka dapat melakukan serta jiwa binatang jika mereka diproduksi oleh makhluk canggih. Pembunuh berdarah itu tak tertandingi ketika memegang kapak emas, dan kapak itu bisa dengan mudah menghancurkan senjata jiwa binatang buas normal dan tunggangan jiwa binatang buas, jadi itu terbukti menjadi perlengkapan darah suci-suci. Tujuan Hansen adalah untuk mendapatkan kapak emas, dan jiwa binatang dari pembunuh berdarah benar-benar jarahan tak terduga. Menonton Hansen berlari di gunung dengan kapak emas, semua orang terpana. Mother of Asteris tanda pagar Care. Son of Heaven mengeluarkan raungan mengamuk ketika dia menyadari apa yang terjadi. Dengan rusa kutub hitam dipanggil sebagai tunggangannya, dia naik dengan marah ke arah Hansen. Di belakangnya, gengnya semua berlari pada tunggangan mereka sendiri untuk mengejar Hansen, mengaum dan menegurnya. Hansen tidak berharap kapak emas menjadi sangat berat. Dengan 8 poin genos suci, dia sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya, namun dia masih bisa berjalan dengan kapak, belum lagi berlari. Pembunuh berdarah membuatnya tampak sangat ringan. Bagaimana aku bisa lari dengan senjata seberat itu? Hansen menoleh ke belakang dan sudah bisa melihat Son of Heaven dan gengnya hanya setengah mil darinya. Meskipun terlalu berat untuk dibawa, Hansen tidak akan pernah meninggalkan perlengkapan darah suci yang begitu bagus. Dia tiba-tiba memikirkan jiwanya yang baru diperoleh dari pembunuh berdarah, melihatnya dan tiba-tiba bersorak. Jenis jiwa binatang pembunuh darah berlumuran darah suci, bentuk tubuh. Tanpa berpikir, Hansen memanggil jiwa binatang dari pembunuh berdarah dan bayangan megah berlari keluar, tampak seperti monster, hanya kehilangan kapak raksasa. Jiwa binatang itu berlari ke arah Hansen dan langsung terintegrasi dengannya. Tubuhnya berubah menjadi pembunuh berdarah dan baju besi kumbang hitam mengubah bentuknya, masih sepenuhnya menutupi tubuh Hansen sebagai pembunuh berdarah. Setelah semua, baju besi jiwa buas tidak sekaku yang dibuat manusia dan bisa berubah sesuai dengan bentuk tubuh. Setelah berubah bentuk, Hansen merasa sangat energik sehingga kapak emas sekarang tidak ada artinya baginya. Berlari dengan 4 kuku, ia juga menjadi sangat cepat. Hansen mendaki gunung dengan kecepatan penuh dan menghilang, jauh melampaui geng. Semua orang terdiam, karena semuanya terjadi begitu cepat. Banyak yang menyeringai ketika mereka menyaksikan putra surga dan yang lainnya yang masih mengejar Hansen. S asterisk tanda pagar T. Siapa pria itu? Dia punya keberanian melompat ke panci mendidih. Dan apa jarahan, selain kapak emas, dia mendapatkan jiwa binatang suci darah. Dapatkah Anda bayangkan berapa banyak itu harus bernilai? Kamu pikir kamu bisa membeli jiwa binatang suci darah hanya dengan uang?
Haha, anak langit pasti sangat marah. Jiwa binatang berdarah suci, itu akan menjadi miliknya tetapi diambil. Panah yang dia gunakan tampak seperti jiwa binatang suci satu kali. Dan apa yang dia dapatkan sebagai imbalan atas investasi seperti itu? LOL. Aku hanya takut Son of Heaven akan kehilangan akal sehatnya. Tidak menyangka akan ada jiwa binatang suci darah. Betapa beruntungnya pria itu. Dia tidak akan pernah bisa membunuh monster itu sendirian. Dan selusin makhluk suci darah mungkin bahkan tidak membuat satu jiwa binatang buas. Kebetulan dia mendapatkan segalanya dengan pukulan terakhir. Siapa pria itu sebenarnya? Apakah ada orang seperti itu di Steel Armor Shelter? Aku mendengar seseorang memanggilnya Doll, tetapi tidak yakin. Doll, nama yang menarik. Setelah kurang dari 1 jam, Son of Heaven kembali dengan gengnya, tetapi orang-orang sudah tahu bahwa tidak mungkin untuk menemukan seseorang di jalur gunung yang berliku. Son of Heaven segera menanyai Su Xiaoqiao ketika dia kembali. Seruannya, dolar, telah menjadi kesalahan. Su Xiaoqiao tidak punya pilihan selain mengatakan kepadanya segala hal tentang bagaimana ia bertemu Han Sen, yang tidak terlalu membantu karena yang ia miliki hanyalah nama, dolar. Son of Heaven tidak sepenuhnya percaya padanya, tetapi tidak bisa berbuat banyak karena Su Xiaoqiao berada di geng Qin Xuan. Dia dengan pahit memimpin gengnya kembali ke Steel Armor Shelter dan mengunci shelter, bersumpah untuk menemukan dolar dan memotongnya menjadi potongan-potongan. Kebanyakan orang tidak belajar nama dolar, sementara, Doll, menjadi populer. Untuk sementara, Doll, Son of Heaven, makhluk darah suci, dan jiwa binatang suci darah menjadi topik paling populer di Steel Armor Shelter. Bab 11. Han Sen sedang menggali lubang di kaki gunung, berencana untuk menguburkan kapak emas raksasa di sana. Meskipun dia lolos dari perburuan putra langit dengan mengubah bentuk menjadi pembunuh darah, ada batas berapa lama dia bisa berubah bentuk. Sebagai salah satu tipe jiwa binatang buas yang paling kuat, jiwa makhluk buas yang berubah bentuk secara langsung dapat memberikan perubahan signifikan pada tubuh manusia, yang bisa jadi tak tertahankan bagi mereka yang memiliki gen lemah. Semakin kuat makhluk yang ingin dibentuk kembali, semakin banyak titik geno dan tubuh yang dibutuhkan. Secara umum, untuk jiwa binatang primitif, jumlah menit yang bisa ditahan tubuh terhadap perubahan bentuk sama dengan jumlah poin geno primitif yang diperoleh. Selain itu, satu titik geno mutan dapat mendukung perubahan bentuk selama 10 menit dengan jiwa binatang primitif, dan pada gilirannya, 10 poin geno primitif dapat mendukung 1 menit perubahan bentuk dengan jiwa binatang mutan. Sekarang Han Sen memiliki 8 poin geno suci, yang bisa bertahan hanya 8 menit untuk berubah bentuk sebagai pembunuh darah. Bahkan dengan menghitung gen-gen biasa, primitif, dan mutan yang diperolehnya secara keseluruhan, ia dapat berubah bentuk selama kurang dari 10 menit. Itu cukup untuk melarikan diri, tetapi jika dia harus melawan sekelompok orang, dia hanya bisa membunuh 1 atau 2 sebelum waktunya habis. Tidak ada yang bisa melihat jiwa binatang suci darah jika tidak dipanggil, namun kapak emas tidak bisa berubah menjadi tidak terlihat. Orang yang paling dia benci adalah Son of Heaven, namun kampanye itu adalah kampanye bersama, dan kapak seharusnya merupakan keuntungan bersama dari ketiga geng. Oleh karena itu, Han Sen telah mengecewakan mereka semua dan hanya bisa mengubur kapak di tempat itu untuk saat ini. Jika aku bisa menjual kapak emas raksasa, itu seharusnya dengan mudah membawa setidaknya 2 juta. Han Sen masih bersemangat setelah mengubur kapak itu. Ger darah suci tidak semahal jiwa binatang darah suci, tapi masih dianggap hampir tak ternilai harganya. Jika dia bisa menjualnya, 2 juta akan menjadi jumlah yang kecil. Adapun jiwa binatang suci darah, Han Sen bahkan tidak berpikir untuk menjual. Ini adalah fondasi dari keberlangsungan dan keberhasilannya di tempat perlindungan dewa, dan itu akan seperti membenturkan angsa yang bertelur emas jika dia ingin menjualnya. Kembali ke shelter armor baja, dia melihat Luo Tianyang menjaga gerbang dengan yang lain. Setiap orang yang mencoba memasuki tempat penampungan diinterogasi. Bisakah kamu melihat jiwa binatang apa yang kumiliki? Han Sen tidak takut karena dia sudah mengubur kapak emas. Seorang pria muda di gerbang menghentikannya dan ingin melakukan pencarian tubuh padanya, sementara Luo Tianyang berkata, mengapa membuang waktu pada sampah itu? Bagaimana mungkin dia akan menjadi dolar? F** tanda pagar K-off. Pria muda itu mendorong Han Sen pergi dan berbalik untuk mencari orang lain. Han Sen memandang Luo Tianyang dengan mencibir dan pergi ke tempat penampungan. Semua orang di jalan berbicara tentang apa yang terjadi di Sunset Slope. Mendengarkan orang-orang memanggilnya Doll, Han Sen berpikir, sialan Su Xiaoqiao. Siapa yang menyuruhmu memanggilku Doll? Dia senang mengetahui bahwa Putra Langit sangat marah dan berjalan kembali ke kamarnya. Di kamar lain, Su Xiaoqiao berdiri di depan Qin Xuan, hampir menangis. Xuan, kamu perlu percaya padaku. Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Aku benar-benar tidak mengenal dolar, tetapi hanya melihatnya sekali di lembah Zephyr dan membeli belalang sembah dari dia, yang kuberikan pada brosku sebagai hadiah. Tanyakan saja apakah kamu tidak percaya padaku, mereka bahkan membantu membawa belalang kembali dari lembah. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya ingin kamu menghubungi dolar, katakan padanya aku bersedia membeli jiwa dan perlengkapan binatang buasnya yang suci darah, dan tanyakan padanya berapa banyak yang dia inginkan, kata Qin Xuan pelan. Tapi aku benar-benar tidak tahu di mana dia berada. Su Xiaoqiao berkata dengan sedih. Kalau begitu cari dia. Jangan biarkan ada yang tahu tentang ini dan pergi mencarinya secara diam-diam. Jika Anda mengelola tugas, saya akan membalas Anda.
Qin Xuan menunjukkan Su Xiaoqiao keluar setelah dia memberi perintah, tidak menunggu miliknya balas. Setelah dia pergi, Qin Xuan mengerutkan kening pada dirinya sendiri, siapa yang bisa menjadi dolar? Apakah dia seseorang di geng Fish Guy? Atau apakah semuanya diatur oleh Son of Heaven? Jika dia benar-benar sendirian, bisakah aku membawanya ke sisiku? Jika aku tidak bisa, itu juga akan baik untuk membeli jiwa dan perlengkapan bis darah suci. Hampir pada saat yang sama, Fish Guy mengirim anak buahnya untuk mencari dolar secara rahasia, mencoba membeli jiwa binatang buas suci dan perlengkapan darinya. Meskipun itu adalah tindakan bersama, satu-satunya yang menderita kerugian adalah anak surga. Jika bukan karena panah tawarnya yang suci darah, pembunuh berdarah itu akan lari dan tidak akan ada apa-apa untuk Qin Xuan dan Fish Guy. Sekarang mereka bisa berbagi daging dari pembunuh berdarah, jadi itu sudah baik bagi mereka. Namun, putra surga kehilangan roh binatang mutan yang bermunculan dan panah tawon darah sakral, saat dirampok dari jiwa dan perlengkapan binatang darah suci. Siapapun yang menggantikannya pasti akan jengkel. Seluruh Steel Armor Shelter mencari dolar, namun tidak ada yang menghubungkannya dengan Asfreak. Anak surga juga memberi harga pada kepalanya, dan bahkan menawarkan untuk membayar hadiah atas informasi penting apapun. Harganya sangat baik sehingga bahkan Hansen ingin menawarkan dirinya sendiri untuk hadiah itu. Daging binatang berskala hijau primitif dimakan. 1 titik geno primitif diperoleh. Hansen berjongkok di semak-semak, menonton kolam yang dalam di dekatnya sambil mengunyah dendeng yang terbuat dari binatang bersisik hijau. Sampai titik ini, ia telah memperoleh 91 poin geno biasa, 26 poin geno primitif, 0 poin geno mutan dan 8 poin geno suci. Binatang bergigi tembaga itu masih perlahan berevolusi, jadi Hansen hanya bisa pergi berburu beberapa makhluk primitif, berharap mendapatkan poin geno yang lebih primitif. Karena baju besi kumbang hitam akan menarik terlalu banyak perhatian, dia hanya bisa pergi jauh ke pegunungan di mana tidak ada yang pergi, takut anak langit akan tahu di mana dia berada. Untungnya, tempat perlindungan dewa begitu luas sehingga ada banyak tempat di mana manusia tidak pernah menginjakan kaki, jadi agak mudah bagi Hansen untuk menghilang. Sambil menatap kolam yang dalam, Hansen tiba-tiba mendengar suara pria yang jauh dan langsung tegang. Bab 12. Segera, Hansen melihat seorang pria muda berjalan menuju kolam dengan pakaian compang camping. Dia dipenuhi luka dan memar di seluruh tubuhnya dan tampak sangat lelah. Sobat, ada buaya bergigi besi di kolam renang. Hansen keluar dari semak-semak dan menangis dari jauh. Dia bermaksud baik dalam memperingatkan pemuda itu, tetapi juga takut bahwa dia mungkin memperingatkan buaya bahwa dia ingin berburu. Pria muda ini terlihat sangat lelah dan terluka parah. Jika dia minum dari kolam tanpa mengetahui ada buaya di sana, dia bisa terbunuh oleh buaya bergigi besi yang bersembunyi di bawah air. Pria muda itu melihat Hansen dan menjadi sangat gembira. Tempat apa ini? Dan bagaimana aku bisa sampai ke Glory Shelter? Dia bertanya, menatap Hansen. Glory Shelter. Hansen ragu-ragu, menatap pemuda itu dengan aneh. Kami berada di pegunungan TKS di utara Steel Armor Shelter, dan aku tidak tahu di mana Glory Shelter yang kamu sebutkan itu. Aku sudah sejauh ini sehingga aku sekarang berada di wilayah tempat berlindung lain. Pria muda itu berbisik pada dirinya sendiri, menatap Hansen, dan berkata dengan nada hampir memerintah. Bawa aku ke tempat penampungan. Hansen mengerutkan kening, karena nada pemuda itu tidak sopan. Dengan tenang dia berkata, kamu pergi ke selatan dari sini. Jika kamu tidak berjalan terlalu lambat, kamu bisa mencapai tempat perlindungan sebelum gelap. Aku harus berburu, jadi aku tidak bisa menemanimu. Hansen sedang bersiap untuk kembali ke rumput, tidak mengharapkan pemuda itu tiba-tiba memukulnya di belakang. Kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah, Hansen mengetuk kepalanya di atas batu dan mulai berdarah. Apa yang sedang kamu lakukan? Hansen menutupi lukanya dan berdiri, menatap pemuda itu. Yang aku inginkan adalah kepatuhan, bukan lembu jantan. Bawa aku ke tempat perlindungan. Pria muda itu menatap Hansen dengan dingin. F asterisk tanda pagar kayu, Hansen memanggil tombak sabit perunggu dan menusuknya. Keterampilan dasar tombak sampah yang diajarkan dalam pendidikan wajib terpadu. Meskipun jiwaku semua hancur dalam perjalanan ke sini, sampah seperti Anda tidak dapat dibandingkan dengan saya. Pemuda itu memandang Hansen dengan jijik, mengangkat satu telapak tangan dan memotongnya di tombak Hansen. Tangan pemuda itu tidak terlihat seperti tangan laki-laki, tetapi lebih seperti dipahat dari seluruh batu giok putih, mengeluarkan kilau yang luar biasa. Retak. Tombak jiwa binatang itu dipotong setengah oleh telapak tangannya semudah pisau baja memotong kayu. Hyper Geno Art. Dengan hanya setengah dari tombak di tangannya, Hansen ngeri. Ilmu pengetahuan dan teknologi tidak ada gunanya di Santuari Dewa, tetapi seni bela diri kuno memainkan peran penting yang tak terduga. Dengan semua poin Geno yang diperoleh, manusia dapat melakukan beberapa seni bela diri kuno mitos di dunia nyata. Meskipun demikian, itu bukan Ki yang disebut tetapi kekuatan gen yang mendukung seni bela diri kuno. Jadi, semakin banyak poin Geno yang didapat, seni bela diri kuno akan lebih efektif. Penelitian menunjukkan bahwa seni bela diri kuno dapat dan mengeluarkan potensi gen, menawarkan kekuatan luar biasa bagi umat manusia. Jenis baru seni bela diri dikembangkan yang disebut seni hipergeno. Seni gener yang hiper mengakar dalam seni bela diri kuno, penuh misteri yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Metode latihan mereka sebagian besar dimonopoli oleh kelas atas. Hyper Geno Art paling canggih adalah yang paling tidak dapat diakses.
Bagi mereka yang lulus dari sekolah umum pendidikan wajib terpadu seperti Hansen, Hyper Geno Arts tidak pernah menjadi pilihan. Hanya sekolah lanjutan yang akan mengajarkan seni Hyper Geno dasar. Jika proses mendapatkan poin Geno dibandingkan dengan mengubah lumpur menjadi baja, maka Hyper Geno Art dapat memutuskan apakah baja itu akan dibuat menjadi pisau dan senjata atau hanya dibiarkan sebagai sepotong logam. Mengakuisisi gen untuk membuat tubuh berevolusi hanyalah memperoleh materi, sementara hiperseni mengajarkan seseorang untuk menggunakan materi secara efektif. Kau tahu banyak tentang sampahmu. Pria muda itu memandang Hansen dengan acuh tak acuh. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Pimpin jalan atau mati. Sekali lagi, dia mengangkat telapak seperti batu giok seolah-olah dia adalah Algojo yang akan melakukan tugasnya. Jika Hansen tidak mematuhi, dia akan memotong kepalanya. Cium pantatku. Hansen memanggil baju besi kumbang hitam dan menutupi dirinya, menendang pemuda itu dengan sapuan kaki. Kau yang memintanya. Wajah pemuda itu menggelap, telapak tangannya yang seperti batu giok memotong ke arah kaki Hansen. Bunyi berderang. Kaki Hansen terhempas, dan ada tanda putih pada baju besi emas. Pria muda itu juga dipaksa untuk mundur dari tendangan Hansen. Terkejut, dia dengan rakus menatap baju besi Hansen. Itu tidak pecah di bawah jadeskinku. Harus jadi armor jiwa buas darah suci-suci kalau begitu. Seperti kamu memiliki hal yang baik hanya hadiah yang dikirim dari surga. Serahkan armormu dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Hansen berbalik dan meluncurkan tendangan lain dengan marah. Pria muda itu meraih kaki Hansen dan memelintirnya, menggulungnya dan jatuh dengan keras di punggungnya dengan lutut. Ah! Hansen menjerit, merasakan tulang punggungnya akan pecah. Sampah selalu sampah, bahkan dengan jiwa binatang darah suci. Pria muda itu, bernama Sue Longyan, terus-menerus memukul Hansen di bagian belakang kepala, mengetuk kepalanya menjadi batu. Dia menangis dengan ganas, menyerahkan jiwa binatang suci darah. Itu tidak dimaksudkan untuk sampah seperti Anda. Darah Hansen terbakar. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memukuli wajah Sue Longyan dengan helmnya. Darah memercik dari hidung Sue Longyan. Dia menutupi hidungnya dan mundur. Hansen mendapatkan kembali kebebasan dan segera memanggil pembunuh berdarah itu. Saat dia berubah menjadi sosok mengerikan, dia melemparkan dirinya ke Sue Longyan. Sue Longyan terus menebas Hansen, sementara Hansen mengabaikan semua serangan dari tangannya yang keras dan menahannya dengan erat, kepala berbentuk sapi itu mengetuk kepalanya. Siapa sampah? Siapa sampah? Hansen mengetuk kepala Sue Longyan berulang-ulang. Bab 13. Sementara Sue Longyan berjuang untuk menendang Hansen, yang terakhir mengabaikannya dan menabrak wajahnya dengan kepala sapi. Tidak butuh waktu lama sebelum tubuh Sue Longyan lemas. Ketika Hansen akhirnya tenang, dia sudah mati, dengan wajahnya hancur seperti sepotong daging. Dengan tubuh dari baju besi pembunuh jiwa berdarah dan darah binatang suci, bahkan mereka yang berlatih hipergeno seni tidak bisa menahan dampak brutal seperti itu. Hansen melepaskan tubuh, dan Sue Longyan jatuh ke lantai seperti genangan lumpur. Setelah memecat jiwa-jiwa binatang buas, Hansen merasakan sakit parah. Itu sangat menyakitkan di beberapa tempat sehingga rasanya seperti tulangnya patah. Hansen takut memikirkan apa yang bisa terjadi. Dia terluka sangat parah, bahkan dengan perubahan bentuk dan baju besi. Hyper Geno Art Sue Longyan benar-benar sesuatu yang sangat. Jika dia memiliki jiwa binatang yang sama, Hansen tidak akan cocok untuknya. Melihat mayat, Hansen ragu-ragu dan kemudian mencari mayat itu. Ada dompet, tanpa uang tunai tetapi ada beberapa kartu kredit kristal di dalamnya, yang mewah dengan garis kredit tinggi. Dia juga menemukan chip memori. Setelah beberapa pemikiran, Hansen menghancurkan dompet dan kartu kredit dan melemparkannya, bersama dengan mayat, ke kolam yang dalam, sambil menyimpan chip memori. Beberapa buaya bergigi besi muncul dari air dan membentak mayat. Segera bahkan tulang-tulang itu hilang. Hansen merasa lega dan berbalik. Terlalu terluka untuk terus berburu, Hansen kembali ke Steel Armor Shelter, menahan rasa sakit. Geng Putra Surga masih mencari dolar, dan hadiahnya telah dinaikkan. Sayangnya, tidak ada yang berinteraksi dengan Hansen, jadi tidak ada yang tahu bahwa dolar sebenarnya adalah Asreak. Orang-orang masih membicarakan dolar di jalanan. Hansen pergi jauh-jauh ke kamarnya dan memeriksa binatang bergigi tembaga, yang telah berubah perunggu di sebagian besar bagian, meskipun naungannya masih lebih ringan dari binatang bergigi tembaga mutan sejati. Mungkin perlu waktu lebih lama untuk menyelesaikan evolusi. Teleportasi keluar dari Suaka Dewa, Hansen pergi ke dokter. Beberapa patah tulang didiagnosis, dan dokter perlu waktu lama untuk memperbaikinya. Untungnya, Hansen masih memiliki 10.000 yang diperolehnya dari Su Xiaoqiao, atau dia bahkan tidak akan mampu membayar tagihan medis. Sekembalinya dari rumah sakit, Hansen menutup pintu dan memasukkan chip memori ke dalam gadget pintar, mencoba mencari tahu identitas Sue Longyan. Mampu melintasi pegunungan dan rawa-rawa untuk mencapai Steel Armor Shelter dan telah berlatih seni hipergeno yang terlihat sangat maju, Sue Longyan akan menjadi lawan yang tangguh jika dia masih memiliki jiwa binatang buasnya dan tidak terluka. Gadget pintar menampilkan isi chip memori dan Hansen hanya perlu mencari beberapa saat sebelum ia menjadi liar dengan sukacita. Hyper Geno Arts. Ini adalah tutorial untuk Hyper Geno Arts, Hansen hampir tertawa terbahak-bahak. Hologram yang disimpan dalam chip adalah seorang wanita telanjang yang membuat gerakan aneh sambil membaca mantra misterius. Dengan setiap gerakan, dia juga akan memberikan penjelasan.
Meskipun wanita itu sangat cantik, Han Sen benar-benar tertarik dengan apa yang dia bicarakan dan tidak punya pikiran lain. Jadeskin, bukankah ini seni hipogeno yang digunakan oleh Sue Longyan? Han Sen telah melihat kekuatan Jadeskin ketika Sue Longyan menggunakannya, dan menjadi lebih bahagia. Setelah mengunci diri di kamar selama 48 jam, Han Sen akhirnya menghafal semua yang ada di chip dan menghancurkannya, karena itu bisa menjadi perangkap di masa depan. Setelah menonton tutorial Jadeskin, Han Sen memiliki perasaan yang lebih kuat bahwa Sue Longyan pasti seseorang yang signifikan. Han Sen mulai berlatih Jadeskin saat dia mulai pulih. Dia pernah berpikir tentang membeli tutorial tentang seni hipergeno, setelah dia mendapatkan uang. Namun, yang bisa dibeli semuanya murah, tidak seperti Jadeskin, yang bisa dikatakannya premium. Mengetahui bahwa berlatih Jadeskin akhirnya mungkin mengeksposnya, Han Sen masih memutuskan untuk memulai. Jika dia melewatkan Jadeskin, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berlatih seni geno hiper premium. Setelah berlatih selama beberapa hari, Han Sen merasa tubuhnya menjadi lebih dingin. Dan suhu tubuhnya memang 35 derajat Fahrenheit lebih rendah dari biasanya. Itu bukan ketidaknyamanan, melainkan perasaan menyegarkan. Han Sen merasa lebih bugar, seolah sel-sel tubuhnya penuh energi. Suhu tubuhnya tidak berubah lebih jauh saat dia terus berlatih. Han Sen menjadi semakin bugar dan kulitnya semakin halus. Han Sen, apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? Sudah lama sejak kita bertemu. Mari kita jalan-jalan kapan-kapan. Hologram seorang pria berambut panjang tampan yang tersenyum seumuran dengan Han Sen muncul dari tautan itu. Kemana kita akan pergi? Han Sen senang melihat Zhang dan Feng, pria berambut panjang. Mereka tumbuh bersama, dan dia adalah putra tuan. Zhang, pengacara. Keluarlah dulu. Han Hao dan Suesi juga bersamaku, dan kita hampir sampai, kata Zhang dan Feng. Tentu. Han Sen mengangguk dan keluar dari pintu. Ada jet pribadi kecil yang diparkir di luar, dan Zhang dan Feng melambai kepadanya dari kursi pengemudi. Han Sen masuk dan melihat seorang gadis dan seorang pria berbicara di kursi belakang. Gadis bernama Suesi itu sangat cantik dan lembut. Dan orang itu adalah Han Hao, putra bibi gemuk Han Sen. Bibinya Han Sen adalah wanita yang agresif, jadi Han Hao mewarisi nama keluarganya. Keempat orang muda semuanya tumbuh bersama. Namun, setelah kecelakaan ayah Han Sen, ia hanya bisa pergi ke pendidikan wajib terpadu, sedangkan sisanya di sekolah swasta. Han Sen mengangguk ke Han Hao dan Suesi dan duduk di kursi kopilot. Han Hao menatapnya dan terus berbicara dengan Suesi, mengabaikan Han Sen. Suesi, kamu harus melihatnya. Dolar hanya melambaikan tangannya dan berubah menjadi monster dengan kaki kuda, tubuh bagian atas manusia dan kepala sapi dengan baju besi emas. Anak langit dan gengnya tidak bisa berbuat apa-apa selain menonton dia berlari kencang. Bab 14. Han Sen agak terkejut melihat Han Hao tergagap. Dia tidak tahu Han Hao juga secara acak dikirim ke Steel Armor Shelter. Han Hao 3 bulan lebih muda darinya, jadi dia seharusnya baru saja berulang tahun dan mendapatkan akses ke tempat perlindungan dewa. Untuk alasan yang tidak diketahui, jika mereka yang berusia di bawah 16 tahun diteleportasi, tubuh mereka akan menderita kerusakan permanen. Jadi menurut Undang-Undang Aliansi, seseorang harus berusia 16 tahun untuk diteleportasi ke tempat perlindungan dewa, terlepas dari status sosialnya. Hei Frenzy, kita mau kemana? Han Sen bertanya pada Zhang dan Feng. Meskipun Zhang dan Feng adalah pria yang tampan, dia menjadi gila setiap kali dia berkelahi, karena itu julukannya. Wajah Zhang dan Feng bersinar, Starlight Martial Hall. Idola saya Tang Zhenliu akan berada di pertarungan pameran yang diadakan di sana. Dia adalah terpilih tahun lalu, dan keterampilan pedang besarnya sangat sengit. Zhang dan Feng penuh kerinduan. Di era di mana semua orang fokus pada evolusi, bintang tidak lagi berasal dari akting, bernyanyi, olahraga, dan e-sports, tetapi dari pertempuran. Di tempat perlindungan dewa, sekali setiap tahun aula bela diri dari setiap tempat penampungan akan terbuka pada waktu yang sama, dan mereka yang berada di atas 100 dapat memiliki nama mereka di prasasti bela diri di aula bela diri. Para juara dari setiap tempat perlindungan akan berhak untuk bersaing di antara mereka sendiri. Dan hal yang sama terjadi di keempat fase tempat suci dewa. 10 besar dari setiap fase bisa memiliki nama mereka pada Secret Stele, yang dipublikasikan untuk semua orang di fase yang sama, dan mendapatkan gelar terpilih. Dan 10 terpilih akan menjadi bintang terpanas tahun ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Qin Xuan selalu menjadi juara dari Steel Armor Shelter, tetapi namanya tidak pernah ada di Secret Stele, jadi dia tidak pernah berada di antara 10 besar Sanktuari Dewa pertama. Peringkat nomor 5 tahun lalu, Tang Zhenliu dikenal karena keterampilan pedang lebar yang sengit. Dia sangat populer di kalangan anak muda dan bahkan lebih disukai daripada 4 besar. Dia dibayar setinggi 10 juta dolar levo untuk setiap pertandingan pameran. Mengetahui popularitasnya, Han Sen bagaimanapun terkejut ketika dia melihat rumah penuh di Starlight Martial Hall, yang dapat menampung lebih dari 100.000 orang. Banyak penggemar gila memegang tanda dan memanggil nama Tang Zhenliu. Ketika dia muncul, seorang gadis sangat bersemangat sehingga dia pingsan. Jika aku bisa memiliki namaku di prasasti suci seperti Tang Zhenliu sekali dalam hidupku, maka aku akan tahu aku sudah hidup, kata Zhang dan Feng kagum. Kamu akan Frenzy? Han Sen tersenyum dan berkata, memperhatikan orang-orang muda di sekitarnya menjadi gila karena penampilan Tang Zhenliu. Sangat sulit, aku sudah memasuki tempat perlindungan dewa selama 3 bulan.
Meskipun aku membeli beberapa daging primitif dan jiwa binatang primitif, masih sulit bagiku untuk berburu makhluk mutan. Jika aku bisa membeli jiwa binatang mutan, itu akan jauh lebih mudah. Tetapi bahkan jika saya punya uang, orang tidak perlu menjual jiwa binatang mutan mereka. Zhang dan Feng menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Han Sen berpikir pada dirinya sendiri dengan menyesal, satu-satunya yang bisa dibawa dari tempat perlindungan dewa ke dunia nyata adalah jiwa binatang buas, sementara itu hanya dapat digunakan tetapi tidak diperdagangkan di sana. Kalau tidak, aku bisa menghasilkan makhluk mutan dan akan mendapatkan beberapa binatang mutan jiwa pada akhirnya, yang bisa sangat membantu Frenzy. Haha, maka aku lebih beruntung daripada kamu, dan Feng. Aku baru saja memasuki tempat perlindungan dewa dan telah mendapatkan jiwa binatang buas yang mutan. Sayang sekali kamu tidak berada di Steel Armor Shelter, atau kita bisa berburu bersama dan aku bisa membantu Anda, kata Han Hao dengan bangga. Anda sudah mendapatkan jiwa binatang mutan. Katakan yang sebenarnya, apakah Anda memburu atau membayarnya? Zhang dan Feng menangis, menatap Han Hao. Tentu saja aku memburunya sendiri, kata Han Hao keras. Han Sen tertawa pada dirinya sendiri. Karena dia masih kecil, Han Hao selalu mengangkat suaranya ketika dia berbohong. Orang tuanya mungkin membelikannya jiwa binatang buas mutan dengan sejumlah besar uang. Jiwa binatang mutan termurah akan menelan biaya jutaan, dan yang baik puluhan juta. Jadi itu sebabnya keluarganya mengejar rumah tua itu. Itu adalah pengeluaran besar bagi mereka. Meskipun perusahaan telah menghasilkan banyak uang, mereka mungkin sudah menghabiskan semuanya sekarang. Tang Zhenliu memang luar biasa. Meskipun itu hanya pertarungan pameran, keterampilan pedang besarnya begitu cepat dan ganas sehingga pedang besarnya hampir tidak terlihat. Setelah menonton sebentar, Han Sen tahu bahwa Tang Zhenliu pasti telah berlatih seni hipergeno premium dan mempelajari keterampilan senjatanya dari master, dan dia bukan pesaing Tang Tang. Tang Zhenliu memenangkan pertarungan dan memanggil jiwa binatang buas untuk tampil, berubah bentuk menjadi makhluk Tyrannosaurus setinggi 3 meter dan menghancurkan batu besar dengan kepalanya, membangkitkan ledakan jeritan. Jiwa binatang suci darah dari Dementor yang mengamuk. Aku akan melakukan apa saja untuk jiwa binatang seperti ini. Zhang dan Feng menatap Tang Zhenliu, yang berubah menjadi monster dengan mulut berair. Ini bukan apa-apa. Jiwa berdetak ini tidak seperti yang dimiliki dolar. Han Hao tergagap tentang dolar seolah-olah itu adalah dirinya sendiri. Perlu pertikaian untuk diceritakan. Tang Zhenliu adalah idola dan Feng, jadi dia kesal mendengarnya. Aku tidak tahu seberapa bagus dolar, tetapi jiwanya yang suci darah dirampok dari orang lain, dan itu bukan tindakan kesatria. Bahkan jika dia memiliki jiwa binatang yang besar, dia tidak akan sebanding dengan Zhenliu. Han Sen tersipu malu dan berpikir, oh Frenzy, kamu tidak tahu betapa sulitnya aku. Bagaimana aku bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Belum lagi anak langit adalah musuhku. Han Sen ragu apakah akan memberitahu mereka bahwa dolar adalah dirinya sendiri tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya. Lagi pula itu tidak akan berguna bagi mereka. Bab 15 menjual daging. Han Sen terus berlatih Jadeskin dan pulih setelah dia kembali ke rumah. Setiap 2 hari dia pergi ke Suakadewa untuk memeriksa binatang bergigi tembaga itu. Butuh binatang setengah bulan dari saat menelan kristal hitam untuk menjadi makhluk mutan, tapi itu masih ukuran binatang bergigi tembaga biasa, sementara binatang bergigi tembaga bermutasi Han Sen telah melihat 2 kali ukuran itu. Selain ukurannya, yang dia kembangkan juga tidak jauh lebih kuat, bahkan tidak mendekati mutan sejati. Han Sen mengeluarkan belatinya dan memotong leher binatang itu, tetapi tidak menyebabkan kerusakan sama sekali. Belati yang terkelupas. Jadi agak berbeda dari yang biasa, Han Sen berubah bentuk menjadi pembunuh berdarah dan mematahkan lehernya dengan paksa. Binatang buas bergigi tembaga terbunuh. Tidak ada jiwa binatang buas yang didapat. Makan dagingnya untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin geno mutan. Suara di benaknya sangat gembira Han Sen. Itu mungkin terlihat berbeda dari binatang buas bergigi tembaga mutan liar, tapi itu baik-baik saja selama itu memang makhluk mutan. Sekarang yang mengganggunya adalah bagaimana menjual binatang bergigi tembaga mutan ini. Dia benar-benar membutuhkan uang, atau dia hanya bisa memakannya untuk mendapatkan poin geno mutan. Terlalu berbahaya bagiku untuk menjualnya muncul sebagai dolar, sekarang seluruh tempat penampungan mencarinya. Tapi juga akan merepotkan jika aku menjualnya menggunakan identitasku yang sebenarnya. Han Sen masih memutuskan untuk menggunakan nama dolar setelah beberapa keraguan. Su Xiaoqiao mengalami depresi akhir-akhir ini. Qin Xuan memintanya untuk menemukan dolar, tapi dia tidak tahu dolar lagi seperti dia, jadi apa yang harus dia lakukan? Pagi-pagi, Su Xiaoqiao tersandung oleh sesuatu dan jatuh datar di wajahnya. Siapa ini yang meletakkan batu di depan kamarku? Dia sudah mati jika aku tahu. Bahkan lebih tertekan daripada sebelumnya, Xiaoqiao melihat ada sesuatu di bawah batu itu. Dia melihat lebih dekat dan menemukan catatan dan bundel. Catatan itu berbunyi, barang-barang senilai 50.000 dikirimkan. Kami bujur sangkar. Jika Anda menginginkan lebih, datanglah ke Zephyr Valley besok. Hanya uang tunai. Meskipun tidak ada tanda tangan, sebuah koin ditarik di sudut kiri bawah, memperjelas siapa orang itu. Dolar. Su Xiaoqiao sangat senang tetapi kali ini tidak bersuara. Melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun, ia mengambil bungkusan dan catatan itu dan menutup pintu. Su Xiaoqiao dengan hati-hati membuka bungkusan itu dan melihat seiris daging panjang seukuran 2 atau 3 gigitan. Su Xiaoqiao mengunyah dendeng dan menelannya. Daging binatang bergigi tembaga mutan dimakan. 1 poin geno mutan diperoleh.
Suara di benaknya mengejutkan Xiao Qiao, daging binatang buas bergigi tembaga mutan. Jadi diburu oleh dolar. Dia pasti memiliki lebih banyak sekarang sehingga dia meminta saya untuk membawa uang tunai ke lembah Zephyr. Memikirkan hal ini, dia semakin bersemangat karena dia bisa membawa pesan Qin Xuan ke dolar dan membeli daging mutan darinya pada saat yang sama. Pagi-pagi sekali, Su Xiao Qiao berangkat ke lembah Zephyr. Dia menunggu dari pagi hingga siang tetapi tidak melihat dolar datang. Tanda pagar T, dia pasti membodohiku. Su Xiao Qiao sangat kesal sehingga dia bersiap untuk pergi, tetapi kemudian mendengar seseorang berkata, kamu membawa uang tunai. Terkejut, Su Xiao Qiao berbalik dan melihat dolar dengan baju besi emas muncul dari bawah tanah. Saudaraku, apakah kamu bersembunyi di sana sepanjang pagi? Su Xiao Qiao berkata, menatap Han Sen. Aku sudah bersembunyi di sini sejak semalam. Kamu tahu apa yang terjadi sekarang, dan aku harus berhati-hati, kata Han Sen santai. Aku mengagumi kamu dolar, tetapi kamu benar-benar tidak perlu khawatir. Aku sangat bersyukur kamu akan menjualku daging mutan dan tidak akan pernah mengkhianati kamu. Su Xiao Qiao memberi jempol pada Han Sen. Luar biasa dia bisa tinggal di bawah tanah sepanjang malam dan sepanjang pagi. Pasti sangat tidak nyaman. Potong omong kosong. Apakah kamu membawa uang? Han Sen mengeluarkan bungkusan lain dari lubang tempat dia bersembunyi dan meletakkannya di depan Xiao Qiao. Su Xiao Qiao melihat ke dalam bungkusan itu, yang penuh dengan dendeng daging yang sama yang dia makan kemarin. Pasti ada lebih dari 5 pon itu. Dia dengan bersemangat bertanya, dolar, apakah Anda membuat semua ini dari binatang bergigi tembaga mutan? Yap, seekor binatang buas bergigi tembaga mutan ada di sini. 2 juta, dan tidak ada tawar-menawar, kata Han Sen. Ya, 2 juta baik-baik saja. Su Xiao Qiao menyerahkan 2 tumpukan 10.000 uang kertas kepada Han Sen, tetapi ragu apakah seluruh binatang itu benar-benar ada di sana, karena seharusnya ada lebih banyak daging. Han Sen memperhatikan keraguannya, mengambil uang itu dan berkata, dendeng daging ini dibuat dengan cara tradisional, jadi sedikit menyusut. Yakinlah bahwa seluruh binatang buas ada di sini. Han Sen membuat binatang bergigi tembaga menjadi dendeng sehingga tidak ada yang bertanya-tanya mengapa binatang itu begitu kecil. Tentu saja aku percaya padamu. Su Xiao Qiao terdiam dan berkata, dolar, Anda harus tahu bahwa saya bekerja untuk Qin Xuan. Dia memiliki pesan untuk Anda, dia ingin membeli jiwa binatang suci darah dan kapak emas yang Anda peroleh hari itu, dan dia bisa menawarkan kepada Anda harga yang bagus. Oh, berapa harganya? Han Sen tertarik untuk menjual kapak emas, karena itu tidak portabel. Dia belum menemukan kesempatan untuk menggunakannya, jadi masih terkubur. Kamu harus memikirkan ini sendiri. Aku hanya pembawa pesan, Su Xiao Qiao mengangkat bahu dan berkata. Jika kamu bertemu dengan Qin Xuan, katakan padanya jika dia benar-benar ingin membelinya, dia bisa menyebutkan harganya dan kamu bisa membawanya ke saya, kata Han Sen ringan. Terlalu berisiko baginya untuk bertemu Qin Xuan.